Jadi Bapak Ibu, sambil saya nyalain laptopnya, ini sementara pakai handphone dulu, Bapak Ibu. Jadi, Gak apa-apa Pak, silahkan lanjut aja dulu Pak. Mungkin ada teori-teori yang akan bisa disampaikan Pak. jadi ternyata kalau pakai Adobe itu berat ya, berat karena itu memang yang saya sampaikan itu PDF-nya hampir 500 halaman, ya 500 halaman, sehingga contoh bukti kerja itu ya 500 halaman ternyata berat ya. Harusnya dibukanya menggunakan Microsoft Edge ya supaya tidak berat. Jadi sambil saya nyalain kembali ini laptopnya, saya paksa dimatikan. Jadi Bapak Ibu, pertama bukti kerja itu tadi adalah surat pengantar. Terdengar suara saya ya, Bu? Kedengaran Pak? Kedengaran Pak, jelas. Ya. Sudah mantap Pak, lanjut. Surat pengantar, kemudian yang berikutnya adalah berkas administrasi. Ya. Berkas administrasi itu adalah apa saja? Kelompok berkas administrasi itu adalah SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, dan PAK terakhir. Minimal 3 itu. Ya, minimal 3 itu. SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, dan PAK terakhir. Dari SK pangkat itu tim penilai ingin mengetahui apa pangkatnya terakhir itu. Ya, kemudian dari SK jabatan ingin mengetahui jabatan apa terakhirnya. Dan dari PAK terakhir ingin mengetahui berapa angka kredit terakhirnya. Itu yang nanti akan dipakai dalam proses pembuatan PAK berikutnya, dalam draft PAK berikutnya. Jadi Bapak Ibu harus tuh ya, harus dalam berkas pertama itu setelah surat pengantar adalah berkas administrasi, yaitu SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, dan PAK terakhir. Nah, setelah itu baru berkas yang berikutnya, kelompok berkas berikutnya dinamain juga. Jadi berkas administrasi. Berkas keduanya adalah berkas DUPNK, SKP, dan SPMK. 3 itu. Ya. Berkas administrasi tadi 3. Berkas berikutnya DUPNK, kemudian SKP, dan SPMK. Apa DUPNK? DUPNK itu adalah daftar usul penetapan nilai kinerja. Kalau dulu namanya DUPAK, daftar usul penetapan usul nilai kinerja. Sekarang namanya kalau namanya DUPNK, daftar usul penetapan nilai kinerja. Itu isinya adalah diambil dari SKP. Jadi secara pembuatannya kita membuat SKP dulu. Kita membuat SKP dulu, ya, baru membuat DUPNK-nya. Tetapi secara pelaporan itu DUPNK di depan, dilampiri dengan SKP. Jadi judul utamanya itu yang di depan itu DUPNK. DUPNK itu dilampirkan dengan SKP, dilampirkan dengan SPMK, dan dilampirkan dengan bukti kerja. Baik itu urutan bukti kerjanya, bukti kerja tugas pokok, dan bukti kerja tugas tambahan. Urutan bukti kerja harus sesuai dengan urutan di SKP, harus sesuai dengan urutan di DUPNK, harus sesuai dengan urutan di SPMK. Ya, begitu pula dengan tugas tambahan, harus sesuai ya urutannya supaya memudahkan tim penilai di dalam mencari dokumen yang sedang dinilainya. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Nah, izin Pak. Nah, itu Bapak Ibu, di situ dicantumkan nilai yang sesuai dengan nilai yang ada di SKP. Ya, nilai SKP. Setelah SKP dinilai oleh atasan langsung. Tetapi kolom terakhirnya dikosongkan, yaitu kolom nilai kualitas dikosongkan yang nanti akan diisi oleh tim penilai. Ya, jadi di DUPNK itu ada kolom yang dikosongkan. Tapi kalau kolom yang di SKP, kolom di SPMK semuanya full diisi oleh kita. Ya. Nah, berikutnya setelah berkas DUPNK
kemudian berkas SKP, dan berkas SPMK. Nah, kemudian bukti fisik. Bukti fisiknya urutannya tugas pokok dulu, baru tugas tambahan. Izin Pak Edi, SPNK itu apa tuh Pak? Ya. Kenapa? SPNK, surat penetapan ya Pak? Surat pernyataan melakukan kegiatan. Nah, SPMK itu surat pernyataan melakukan kegiatan. Jadi ada SPMK untuk PAD, satu surat sendiri. SPMK untuk PAS, PAD itu pengelolaan arsip dinamis. PAS itu pengelolaan arsip statis. Ada jadi SPMK itu ada 5 macam. Ada SPMK PAD, ada SMK PAS, ada SPMK PK. PK itu pembinaan kearsipan. Ada SPMK PPAMI, pengolahan dan kajian arsip menjadi informasi. Dan yang kelima ada SPMK tugas tambahan. Nah, masing-masing itu dituliskan di SPMK sesuai dengan urutan yang ada pada SKP. Maka di SKP pun menuliskannya kalau yang model lama PAD, kemudian PAS, PK pembinaan kearsipan, PAD pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, kemudian pembinaan kearsipan, kemudian PPAMI-nya, pengolahan dan penyajian menjadi informasi. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, maka dikosongkan. Hanya PAD saja, misalkan PAS-nya tidak ada, dikosongkan PAS-nya. Kemudian baru tugas tambahan di bawahnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang SPMK itu sebetulnya akan saya tampilkan ya, bagaimana membuat SPMK, bagaimana membuat DUPNK, bagaimana membuat SKP. Nah, SKP ini sebetulnya kan ada 2. Ada SKP model lama, SKP model baru. Yang dicontohkan nanti hari ini itu SKP model lama. Tetapi kan yang model barunya tinggal diganti saja. Karena model barunya kan belum dinilai. Ya, belum ada penilaian yang SKP model baru. Nah, yang disampaikan di sini SKP model lama yang sudah dinilai oleh atasan langsung. Ya. Kemudian nanti setelah itu semua urutannya selesai, baru buktinya, bukti fisik dari setiap kegiatan. Bukti fisik tugas utama dulu, baru tugas tambahan. Tugas utama ada berapa? Di SKP-nya ada 5, maka bukti fisiknya ada 5. Tugas tambahannya ada berapa? Misalkan ada 10, maka tugas tambahan bukti fisiknya ada 10. Ya, termasuk surat tugasnya dijadikan 1 di situ. Ya. Untuk surat tugas, biasanya kalau misalkan pekerjaannya pemusnahan arsip, misalkan ya, bukti kerja pemusnahan arsip itu adalah laporan, lampirannya adalah berita acara dan daftar arsip yang akan dimusnahkan. Ya, jadi laporan pemusnahan dilampiri dengan daftar arsip yang akan dimusnahkan, dilampiri dengan berita acara. Ya, boleh juga dilampiri dengan surat pertimbangan pemusnahan dari tim penilai juga boleh, tim penilai pemusnahan ya, bukan tim penilai kinerja, tim penilai pemusnahan juga boleh. Nah, Bapak Ibu, dalam laporan itu kan ada cover, laporan pemusnahan misalkan ya. Kan kalau tadi ini kan dimaterikan tadi yang pertama itu di webinar kan hanya daftar isinya saja, pendahuluan, kemudian bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, tetap nanti dalam kenyataannya pada saat membuat laporan ya ada covernya. Ya. Kalau pakai daftar isi lebih bagus, tapi saya biasanya juga jarang pakai daftar isi. Yang penting ada covernya. Kemudian setelah cover itu baru surat tugas. Jadi surat tugasnya di depan supaya memudahkan. Oh, ini memang ada surat tugasnya lah, tidak usah mencari-cari ke belakang. Setelah covernya kan tadi pemusnahan arsip, misalkan ya. Covernya surat tugasnya juga pemusnahan arsip. Apakah berbentuk tim ataupun individual. Ya. Nah, kemudian setelah cover, kemudian surat tugas. Nah, juga ada yang menanyakan juga ini. Dulu pada saat misalkan membuat pekerjaan itu tidak dibuat surat tugas, lewat misalkan. Sedangkan pekerjaan sudah dilakukan. Bagaimana itu? Nah, surat tugas itu bisa diganti dengan surat keterangan. Kalau belakangan. Dari siapa? Dari atasannya juga sama. Surat tugas dari atasan langsung. Surat keterangan juga dari atasan langsung. Kalau surat tugas itu kan dibuat sebelum pekerjaan dilaksanakan.
ini juga kadang-kadang kita lupa misalkan ya, atau tidak bisa kan kita membuat kadang-kadang surat tanggalnya mundur misalkan menugaskannya ke belakang kan juga kurang bagus ya. Jadi lebih baik kalau tidak punya surat tugas dibuat saja yang namanya surat keterangan. Ya walaupun dibuatnya setelah selesai pekerjaan. Nyatakan bahwa si A ini betul-betul melaksanakan pekerjaan tersebut ya sesuai dengan tugas dari pimpinan. Itu keterangannya dalam surat keterangannya. Ya, jadi boleh surat tugas masing-masing kegiatan itu kalau kelupaan ya atau memang pimpinan sedang berhalangan dibuat setelah kegiatan berlangsung, tetapi namanya tentunya bukan surat tugas, namanya surat keterangan. Nah, setelah itu akan dinilai juga tidak apa-apa sebagai pengganti surat tugas. Yang penting menyatakan bahwa atasan langsungnya dan menyetujui bahwa itu memang dikerjakan pada tanggal tersebut ya oleh arsiparis yang bersangkutan. Kemudian setelah surat tugas atau surat keterangan itu baru isinya dari pendahuluan, kemudian sampai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 sampai penutup dan lampirannya. Nah, lampirannya apa? Ya, seperti yang diminta. Kalau misalkan di dalam SKHK diminta lampirannya adalah tabel, ya tabelnya, tabel daftar arsip yang dimusnahkan. Kalau diminta juga misalkan dengan berita acara, ya dengan berita acaranya sesuai dengan format yang di SKHK. Ya, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk setiap jenis bukti kerja pun setiap itu sama, ya, sama. Ada covernya, ada baru isinya apa, ya, Bapak Ibu. Itu. Ada yang bertanyakan sambil nunggu ini, Bapak Ibu? Iya, Pak Edi boleh. Ya. Oke. Jadi terkait dengan pemusnahan arsip, ini kan berkas yang kita akan musnahkan adalah berkas arsip inaktif yang telah dinilai oleh arsiparis muda. Dan oleh Ya. arsiparis media juga. Ya. Terus itu yang ditindaklanjuti dengan kegiatan identifikasi dan penilaian untuk arsip madya. Ya. Untuk selanjutnya diusulkan menjadi arsip musnah. Nah, apabila kita cermati Pak itu lampiran Perka 23 untuk arsiparis madya di situ ada 2 lampiran. Yang pertama adalah lampiran arsip musnah. Dan yang kedua adalah lampiran usul arsip musnah. Iya. Ya. Nah, saya sudah mencoba Pak untuk ini. Terkadang pengertian dalam pengisian kolom-kolom itu yang agak terkadang multitafsir Pak. Mungkin ini boleh ada pencerahan. Mungkin itu Pak Edi. Terima kasih. Iya. Kalau yang usul musnah, yang hasil dari yang membuat ada di level arsiparis ahli pertama. Ahli pertama yang membuat daftar arsip usul musnah. Kemudian dinilai oleh arsiparis ahli muda. Nah, itu sebetulnya tinggal menambah kolom saja. Kolom di sampingnya itu ya adalah kolom aslinya kan daftar arsip usul musnah. Nah, kemudian bisa ditambahkan di sampingnya untuk checklist. Bahwa ini sudah dinilai, ini lolos, ini oke, ini tidak, begitu. Checklist dari arsiparis ahli muda. Nanti begitu itu selanjutnya juga ada lagi checklist dari atau mungkin setelah di checklist, kemudian bisa juga ahli muda mengganti daftarnya, menghilangkan misalkan yang tidak oke, dihilangkan, langsung menjadi daftar usul musnah yang baru. Bisa seperti itu. Nah, daftar usul musnah yang baru itu kemudian diverifikasi oleh ahli madya. Nah, oleh ahli madya bisa juga nanti di sampingnya ditambah kolom, ada checklist lagi. Ini udah oke, ini tidak oke dan sebagainya. Ya, tambah checklist. Pada dasarnya kolom dasarnya adalah tabel dasarnya adalah tabel usul arsip usul musnah. Itu tabel dasarnya. Tabel berikutnya bisa ditambah kolom checklist. Ya. Jadi pada prinsipnya tabel-tabel yang ada di SKHK itu tabel sekurang-kurangnya. Artinya tidak boleh kurang, tetapi kita tambah boleh. Seperti tadi menambahkan kolom checklist itu dibolehkan. Ya. Itu Pak. Mau nanya Pak Edi.
Ya, Bagaimana kalau yang tidak ada arsiparis muda pertama tadi, Pak? Bagaimana kita mau penilaiannya itu, Pak? Siapakah kita langsung semua menilai menandatangan gitu? Apakah minta kita tolong dari bidang arsipnya? Gimana kira-kira itu, Pak? yang ada arsiparis apa, Bu? Hanya arsiparis media. Oke, ya arsiparis media. Ya, Seperti yang tadi pagi saya tanya itu. ya. Hanya Jadi, orang arsiparis media. Misalkan di badan ibu, di lembaga ibu ingin mengadakan pemusnahan, yang ada hanya arsiparis ahli media. Sedangkan Ya. proses pemusnahan itu harus ada yang namanya seleksi. Seleksi, Tapi, penilaian. ya, seleksi dulu, seleksi arsip yang akan dimusnahkan. Apa kriteria seleksi itu? Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah arsiparis ahli pertama. Kalau tidak ada, dikerjakan juga oleh ahli media dengan surat tugas tadi. Dengan kriteria bahwa arsip yang akan dimusnahkan itu adalah sudah habis retensi inaktifnya, kemudian berketerangan permanen, tidak diizinkan juga oleh undang-undang yang lain, tidak ada yang menghalangi, dan juga tidak sedang bermasalah dalam kasus hukum arsipnya, tidak sebagai alat bukti hukum. Nah, itulah dinilai faktor-faktor itu, ya. Jadi kalau yang siapa namanya arsiparis, dia hanya mencek ke JRA saja. Arsiparis ahli pertama mencek ke JRA, ini sudah habis masa retensi inaktifnya, totalnya sudah habis dan berketerangan musnah, maka dia pisahkan yang musnah itu, kemudian buat daftar usul musnah. Ya, tidak memikirkan apakah dia ada faktor lain apa tidak, apakah nanti sedang kasus hukum atau tidak, atau dilarang oleh undang-undang yang lain misalkan, masih belum waktunya gitu ya, undang-undang Ya, seperti betul, Pak. Cuman sekarang mau menentukan kan udah itu ikut urutan-urutan itu. Tapi kami hanya arsiparis media yang ada. Kami kan tidak perlu lagi ke pertama muda. Jadi apakah kita langsung mengolahnya checklist kayak Bapak bilang tadi? Bagaimana prosedur kalau kami langsung mengolahnya gitu, Pak? Nah, itu kan kalau checklist kan Ibu ada daftarnya, Bu ya. Ada daftar ada daftar usul musnah kan dibuat dulu, tetap harus dibuat ya, Bu ya. Jadi pekerjaan ahli itu dikerjakan di media, yang membuat daftar arsip usul musnahnya. Ya. Kan yang dicek itu kan, Ibu maunya checklist, tapi Karena memang bantu, Pak, ada yang bantu staf honor apa gitu. Ya, tapi nggak sifatnya arsiparis gitu, Pak. Oke, kalau begitu, itu tugas misalkan arsiparis pertamanya dikerjakan oleh non arsiparis, ya kan? Nah, kemudian yang menilai juga non arsiparis misalkan, ya. Sehingga terakhir itu Ibu sudah seolah-olah pekerjaan dari arsiparis ahli muda sudah selesai. Tinggal Ibu memberikan checklist kan begitu ya? Oh gitu ya. Ya, boleh seperti itu, tapi itu sebutkan di dalam laporannya. Oh. Ini dibuat oleh ini karena tidak ada ahli muda dengan bimbingan dari Ibu misalkan ya. Ini yang penilaiannya tidak ada arsiparis ahli muda, dibikin juga oleh orang lain, siapa, jabatan apa, kemudian dengan bimbingan dari Ibu, sehingga muncullah daftar arsip yang sudah dibikin oleh ahli muda seolah-olah seperti itu. Tinggal Ibu nanti membuat lagi pemecahan masalah itu, Pak ya. Masuk pemecahan masalah atau di dalam permasalahan, Pak ya. Iya. Dalam permasalahan apa, Bu, misalnya? Dalam laporan itu masuk di dalam pemecahan masalah atau di dalam apa, Pak? Iya, boleh dalam pemecahan masalah seperti itu bisa ya. Karena memang tidak ada orangnya, kemudian ada yang mau membantu dan itu bisa dilatih oleh Ibu untuk mengerjakan itu. Bisa, Bu. Begitu ya, Bu. Siap, Pak. Made. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Izin Pak tambahan dari yang tadi lanjutan terkait dengan pembahasan arsip, bisa Pak? Mau Iya, tanya Pak. Iya, jadi begini Pak, tadi kan ada di dalam lampiran PRK 23 itu kan ada dua form yang dilampirkan di situ Pak ya, untuk arsiparis media dalam hal identifikasi pemusnahan arsip. Ya. Nah, terkait dengan bukti kerja Pak, apakah dalam pengusulan DUNPK itu kedua form itu dilampirkan di dalam usulan itu Pak? Iya, kalau memang diminta dilampirkan dua-duanya, Pak.
Oh, dilampirkan dua-dua, Pak ya? Oh, ya. Oke, makasih, Pak. Ya, jadi kita sebetulnya kalau tidak apa-apa, tapi nilainya menurun. Nilainya Oh, iya, Pak. Oke. Maunya sempurna, Pak. sempurna berarti Oke. minta di SKK kita apa namanya di atasan langsung Iya. yang menyebutkan bahwa itu berarti sudah dimanfaatkan. Ya. Kalau kita kan nilainya 100, nilai Iya. kualitasnya. Iya, Pak. Satu lagi terkait dengan BIMKOS, Pak. Ya. Di BIMKOS itu kan di dalam SK kami dibentuk tim 2 orang. Karena maksimal 2 orang, Pak ya. Nah, sekarang dalam bukti kerja, Pak, apakah dalam pelaporan BIMKOS itu kami buat dalam bentuk tim atau masing-masing, Pak? Untuk BIMKOS. Tergantung pelaksanaannya. Apakah dalam pelaksanaan itu BIMKOS-nya misalkan satu materi, apakah dua-duanya berbicara? Ya. Ada yang berbicara. Oh, begitu. Kalau misalkan dua-duanya berbicara, kan berarti kan berbicara masalah yang berbeda pasti. Tidak mungkin sama. Di jadwal materi ada kami lampirkan, Pak, masing-masing. Ya, berarti kan temanya sama, tetapi judulnya masing-masing berbeda. Iya, masing-masing berbeda. Kalau seperti itu lebih baik itu saja bikin, tidak usah. Satu aja, Pak ya, karena kan dia tim. Ya, kalau memang judulnya adalah yang temanya, tema besarnya. Iya, tema besarnya, Pak, betul. Itu ya BIMKOS itu. Judulnya BIMKOS itu, pesertanya sama, waktunya sama, tetapi kan laporannya berbeda karena yang disampaikan berbeda. Oh, gitu. Oh, jadi di materinya. Materinya berbeda. Iya. Mirip-mirip pembahasan. Nah, ini apa? Mirip-mirip, cuman penekanannya itu materi yang si A begini, si B begini, materinya berbeda begitu. Boleh, Pak? Oh, boleh, Pak, satu. Oke. Ya. Ya. Makasih, Pak. Di covernya itu, di covernya diberi nama 2 orang. Di covernya, tetapi isinya berbeda. Oh, di covernya 2 orang, Pak ya? Iya, kalau memang kelompok. Iya, ya, kami kelompok, Pak, di dalam SK. Kalau memang kelompok, jadi namanya 2 orang, tetapi untuk si A itu berbeda isinya, lampirannya, materinya. Untuk si B berbeda lampirannya begitu. Oh, iya, iya, Pak. Oh, iya. Karena yang saya buat, Pak, masing-masing. Jangan persis sama gitu. Oh, begitu, Pak ya. Oh, iya, iya. Kebanyakan selama itu dia di covernya 2 orang. Itu hanya di print 2 kali dengan yang sama gitu. Oke, Pak. Makasih pencerahannya, Pak. Iya. Sama-sama, Pak. Mau tanya Pak Edi. Iya, Pak. Pak Edi, terkait sama yang tadi kan yang maksudnya langsung aja nih. Bagaimana kalau ahli mudanya ada 2? Di kami ini kita antisipasinya dengan pembentukan tim, Pak. Ya. Jadi nanti, tapi kita punya juga arsiparis mahir, Pak. Ya. Nah, untuk dalam penilaian ini, apakah diperkenankan ketua itu kebetulan di dalam tim itu ada ketuanya, ketua tim arsiparis di kami. Nah, itu juga sebagai tim untuk pengecekan bukti kinerja seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi kalau memang dibikin satu tim, itu kalau dibikin satu tim itu harus dalam jenjang yang sama persyaratannya. Ini saya baru. Sama, bentar sana, Bang. Sama-sama.
Pak Edi. Edi ke-mute Pak Edi. Udah kebanyakan Ke-mute Pak Edi. Ya, itu tuh. ada. Edi lagi ngatur. Ah. Sudah terdengar sekarang Pak? Yang pakai Baik, laptop. Pak. Udah. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Ya. Ini kembali ke laptop. Jadi Itu, pada Pak dasarnya Edi. kalau untuk kelompok itu harus pada jenjang yang sama. Itu kalau digabung dengan apa Pak? Pejabat struktural bisa timnya itu. Kalau timnya boleh, timnya ya, dari sisi pemusnahan itu boleh. Tetapi yang tidak Ya. boleh itu pada saat kita melaporkan laporannya ke SKP. SKP-nya itu harus satu kelompok itu yang jenjangnya sama. Tidak ada yang strukturalnya, apalagi misalkan muda dengan muda, madya dengan madya dalam laporan SKP. Surat tugas boleh Pak ya digabung tim itu. Kalau surat tugas boleh, kalau surat tugasnya boleh. Oh. Tapi pelaporan SKP-nya ya, kalau SKP-nya itu bukan pelaporan tim, tapi pelaporan sesuai dengan jenjangnya. Maksud di sini Pak Edi agar kan kita madianya ada dua, kok madianya ahli mudanya ada dua, mahirnya satu. Ya. Nah, sementara untuk menilainya itu apakah bisa dua-duanya klien ataukah dibentuk cukup ketua timnya itu aja gitu Pak untuk di dalam hal ini Pak. Ulangi Pak, coba maaf ulangi Pak tadi agak mati-mati tadi. Iya, dalam hal ini Pak kita punya ahli mudanya Mana dua, ahli muda Ya. dua. dua. Terus mahirnya cuma satu Pak. Nah, yang Ya. menilainya siapa Pak nanti? Menilai apa nih? Yang tadi Pak, yang untuk penilai bukti tadi kan di perjenjang gitu Pak ya, penjenjang tadi tuh. Nah, kalau kita bentuk dengan tim. Ini pekerjaan apa Pak? Contohnya pekerjaan apa? Pekerjaan yang ini Pak, Pemusnahan. daftar usul pemindahan inaktif. Oh, pemindahan. Gitu. Terus udah gitu untuk juga penilaian kinerja juga Pak maksudnya. Jadi kita memang betul bahwa ini telah melakukan kan ahli muda itu menilai di bawahnya itu Pak ya. Gini Pak, tidak semuanya dinilai oleh ahli muda. Ya. Jadi kalau tergantung pekerjaannya. Kalau pekerjaannya tadi misalkan yang dari mahir dari itu adalah memindahkan arsip, menseleksi arsip yang akan dipindahkan, itu tidak ada penilaian dari ahli muda. Langsung saja dipindahkan. Ya, nanti langsung dinilai oleh pekerjaannya itu, buktinya itu langsung dinilai oleh tim penilai. Ya. Nah, tapi yang dinilai yang berjenjang itu, jadi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa ada pekerjaan yang diselesaikan secara tim berjenjang, ada yang pekerjaan yang selesai oleh satu jenjang. Nah, seperti seleksi pemindahan arsip itu cukup oleh satu jenjang, yaitu di mahir saja, tidak ada penilaian di atasnya. Tapi kalau untuk yang pemusnahan, nah itu ada jenjangnya, pemusnahan, penyerahan. Beda ya, pemindahan, pemusnahan, penyerahan. Tiga-tiganya adalah proses penyusutan, tetapi berbeda arsip yang dipindahkan, yang ditangani. Kalau pemusnahan itu memang melibatkan arsiparis pertama, arsiparis muda, arsiparis madya. Begitupun dengan penyerahan. Jadi arsiparis pertama dia menseleksi dan seterusnya dinilai muda dan seterusnya seperti tadi. Tetapi kalau pemindahan tidak seperti itu, ya pemberkasan juga tidak ada yang menilai. Pemberkasan itu dikerjakan oleh arsiparis terampil dan tidak ada yang menilai hasil pekerjaannya itu. Dianggap sudah selesai sampai di situ dan kemudian nanti ditulis di SKP, langsung nanti buktinya dinilai oleh atasan langsung dan tim penilai. Tidak ada jenjang di atasnya yang menilai. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu, ada yang sifatnya berjenjang penyelesaiannya, ada yang memang satu jenjang itu selesai. Begitu Bapak Ibu. Baik. Oke Pak, dilanjut Pak. Izin Pak Edi, bisa nanya Pak Edi? Lain, Pak. Ya, sebentar. Saya Assalamualaikum, Pak Edi.
Ya, ini Pak, mau nanya Pak. Ya. Punten ini masalah kegiatan pengawasan kearsipan oleh ahli media. Ya. Hasil kerjanya tuh ada laporan RKA, laporan lake sama laporan laki, Ya. terus laporan hasil monitoring pengawasan kearsipan. Ya. Bukti kerjanya fotokopi laporan yang telah mendapat persetujuan. Ya. Jadi yang kami jadi ragu ini di Riau, itu fotokopi laporan lake atau kita bikin laporan baru lagi, Pak? Itu empat-empatnya. 4 laporan itu di copy semua. Ya, berarti laporan lake itu yang dari bab 1 sampai bab 3 itu? Iya. Berarti nggak bikin laporan baru lagi ya, Pak ya? Enggak. 4 itu aja di copy, kemudian dijadikan satu aja penjelidannya. Oh gitu ya. Berarti kalau sekarang kan kami audit nih, monitoring kan tahun depan ini Pak. Kayaknya kan mulai audit. Berarti laporan lakinya aja. RKA sama laki. Laki. Kalau yang pengawasan, seperti yang diminta dalam SKK, 4 laporan itu, Bu. Kalau monitoring kan belum dilaksanakan tahun ini Pak. Insya Allah tahun depan. Oh, yang ada itu laporan RKA, laporan laki sama laporan laki. Oh, berarti kalau ya, dilaksanakan berarti hanya 3 itu, tapi disebutkan di laporannya, ya. Laporan itu bahwa yang ini selanjutnya akan tahap berikutnya itu masih tahun depan misalkan, di laporan yang terakhirnya. Berarti bukti kerjanya laporan laki-laki ya Pak ya? Iya. Sama laporan RKA. Oke, ya makasih ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak Edi, dilanjut Pak Edi, bahan kita Pak Edi. Ya, saya buka dulu nih. Mana ya? Oke, saya buka. Izin tanya Pak Edi. Ya Bu, ini sudah buka ya, silakan Bu. Ini dari Kabupaten Sopeng Pak. Ya. Terkait dengan pemusnahan arsip, kan ada daftar arsip inaktif usul musnah, ada juga daftar arsip musnah. Yang ingin saya tanyakan Pak, kalau misalkan kedua-duanya kita kerjakan ini, apakah berpengaruh di DUPNK? Kalau misalkan dua daftar tadi itu yang kita kerja lengkap dengan semua ada berita caranya, yang jelas kita dua daftar tadi itu kita laksanakan semua. Apakah berpengaruh di DUPNK kalau misalkan cuma satu yang kita kerja dengan 2 Pak? Terima kasih. Jadi begini Bu, itu kan level pekerjaannya memang ada semua dalam SKK itu ada, ya. Jadi ada pekerjaan menseleksi arsip inaktif yang akan dimusnahkan, dikerjakan oleh ahli pertama. Ada proses penilaian hasil seleksi. Ya. Itu satu pekerjaan sendiri lagi, ada bukti fisik juga yang dikerjakan oleh ahli muda. Kemudian ada lagi satu lagi verifikasi dari ahli madya terhadap pekerjaan ahli muda. Nah, itu satu kerjaan lagi. Jadi itu ada 3. Kemudian nanti ada lagi yang keempat, yang terakhir dilaksanakan pemusnahan oleh arsiparis ahli pertama. Ya. Nah, jadi ada 4 bukti kerja. Ya. Jadi kalau Ibu melaksanakan semuanya itu oleh satu orang, sebetulnya bisa menghasilkan 4 bukti kerja. Nah, kalau kerja maka SKP-nya juga 4 kegiatan, dan di DUPNK juga 4 kegiatan. Karena itu ada di DUPNK itu ada 4-4-nya ada Bu, sudah ada. Sehingga kita isi mana yang kita kerjakan. Apakah 1 atau sampai 4 atau 4-4-nya, karena hanya satu arsiparisnya misalkan. Ya betul Pak. Kebetulan. Jadi berpengaruh ke DUPNK-nya. Oh iya, karena kebetulan di Kabupaten Sopeng di LKD cuma 1 orang. Ada 2 orang di bawah naungan sekretariat. Jadi kalau misalkan saya kan selevel dengan yang di sekretariat bagian hukum. Kalau misalkan dia mau gabung di LKD untuk sama-sama bekerja dengan saya, apakah bisa dikatakan satu tim itu Pak? Mohon penjelasan Pak Edi. Kalau pengerjaannya boleh satu tim. Pengerjaannya. Yang tidak boleh kan satu tim itu bisa ada dengan struktural, bisa dengan yang non fungsional, bisa juga dengan non arsiparis, ya.
bisa berbeda jenjang, satu tim itu boleh. Tetapi yang tidak boleh itu pada saat kita melaporkan sebagai bukti kerja, kalau satu tim itu harus yang sejenjang, muda dengan muda, madya dengan madya. Itu kalau tidak ada, ya dibuat sendiri saja sebagai laporannya. Kalau memang dalam satu tim itu ibu hanya satu arsiparisnya, maka ibu saja yang bikin laporannya untuk pertanggungjawaban ibu sendiri dalam SKP. Beda nanti dengan pertanggungjawaban tim untuk laporan ke instansi misalkan. Ya, ya. Gitu. Tapi sejenjang dalam satu SKPD Pak ya? Atau boleh Iya. di luar SKPD? Boleh di luar SKPD, Pak. Boleh. Boleh Pak ya? Boleh, boleh. Itu kalau luar SKPD, maaf Pak. Kalau luar SKPD pakai surat tugas dari SKPD lain tersebut ya Pak? Kalau itu Ya, apa? betul. Betul. Oke. Kalau saya ini kasusnya kan, misalkan saya ini kan cuman ada di lembaga saya ya LK, cuman ada arsiparis muda. Nah, arsiparis pertamanya kan dia untuk naik jenjang itu kan di sana belum ada penyusutan. Misalkan diperbantukan ke kegiatan kita penyusutan itu, berarti pakai surat tugas dari ini ya Pak, dari apa OPD yang bersangkutan ya Pak ya? Ya, Itu betul. bisa seperti itu ya Pak? Ya. Oh iya ya, ya baik, makasih Pak. Ya. Ini, aduh, ada lagi Bapak Ibu sambil dibuka nih. Jadi, ya Bu, Pak. tadi masalah untuk pengawasan di Izin Bapak, saya mau tanya. OPD, Pak. Satu dulu Bu, Bapak dulu ini Bu. Izin Pak, Suheri Pak. Untuk pengawasan di OPD itu Pak, tentu untuk surat perintahnya itu kan bisa nggak kepala dinas kita itu yang menandatangani Pak, atau dari sekretaris daerahnya Pak? Bapak atasan langsungnya dari siapa Pak? Ya, kalau untuk saya di bidang arsip ini kan saya kan arsiparis madya Pak kan. Iya. Mungkin atasannya ini kepala dinas ya Pak. Ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan saja Pak, siapa yang bisa yang berwenang menugaskan Bapak untuk pekerjaan tersebut. Bisa kepala dinasnya, bisa sekretarisnya. Kalau memang ada masalah dengan kepala dinasnya, mungkin yang lebih atas lagi bisa juga, Pak. Yang penting ada surat tugasnya. Oke Pak, sedikit lagi Pak tentang JRA ini Pak. JRA ini kan itu ke persetujuan kemarin kan lampiran perbub kita itu kan dari Andri Pak ya. Ya. Jadi kalau perbub kan tentu nanti lampiran Andri itu kan kita mesti rubah JRA-nya jadi JRA yang ditandatangani oleh kepala daerah gitu Pak. Gini, kan prosedurnya itu dari daerah mengirimkan draft ke Andri untuk minta persetujuan. Yep. Kemudian muncul dari Andri surat persetujuan plus lampiran yang sudah direvisi kalau ada Andri, baik itu hard copy maupun filenya soft copy. Yeah. Nah, kemudian dari itu dengan membuat perbubnya. Ya, nah, perbub harus sama isinya dengan yang dari Andri. Ya, jadi lampirannya kemarin kan dari Andri Pak. Jadi lampirannya itu kita rubah ke Andri, ke Bupati yang nanda tangan Pak. Ya, maksudnya itu bukan jadi peraturan baru, peraturan Bupati tentang JRA. Otomatis yang tanda tangan itu adalah Bupati. Ya. Ya. Itu yang dari Andrinya itu tidak harus dilampirkan, tidak apa-apa. Yang penting disebutkan di dalam diktum di atasnya itu. Di perbuknya bahwa berdasarkan persetujuan Andri nomor sekian, tanggal sekian, maka diperlukan dibuatlah JRA Bupati ini begitu. Tidak harus dilampirkan fisiknya, ya, tapi ada penyebutan di atas pasal-pasal itu di awal, istilahnya apa diktumnya itu ya, bahwa itu berdasarkan atau menindaklanjuti dari persetujuan Kepala Arsip Nasional begitu, nomor sekian. Ya Pak, itulah Pak, kami masih kendala di daerah itu masih agak rancu sedikit nih, perlu banyak bertanya Pak. Karena si Paris tadi yang seperti Bu Mas Tina tadi katakan kan kami di Bengkalis ini baru 2 Pak ya. Sementara arsip kan belum tertata dengan ini, itulah kami nanti mudah-mudahan bisa untuk komunikasi terus Pak. Sementara terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bersilakan untuk lanjut Pak. Ya, izin bertanya. Izin bertanya Pak. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti ada sekitar
Edi izinnya Pak. Pada jam 3 nanti ya Ibu ya. Begitu kita berikan kesempatan kepada Pak Edi Dimut aja semua dulu Mbak, supaya bisa lanjut. Sehingga materi yang disampaikan tidak terpotong-potong. Terima kasih. Sudah kelihatan ini sekarang share-nya? Lanjut dulu, lanjut. Udah ada kelihatan? Belum? Udah Pak. Udah Pak, udah. Sudah Pak, sudah kelihatan, siap. Sudah. Nah ini contoh laporan proceeding sebagai bukti. Nah, covernya nanti ada covernya. Arsip di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB sebagai bukti fisik penilaian kinerja arsiparis ahli media. Kemudian, nah oleh biasa siapa, kemudian logo, kemudian nah ini kantornya, ya. Kemudian ada surat tugas seperti ini. Di setelah cover ada surat tugas. Ini kecepatannya. Naik terus. Saya ulangi ya. Nah, ini surat cover, kemudian surat tugasnya. Loncat. Maaf Pak, jangan cepet-cepet. Ya, ini surat tugas seperti ini ya. Menugaskan untuk melakukan kegiatan identifikasi, penilaian, verifikasi, persetujuan, pertimbangan, pemusnahan arsip di Fakultas Perikanan pada tanggal sekian. Bisa dikirim ke kami nih Pak. Iya Pak, nanti semua bukti ini contoh-contohnya saya kirim ke panitia, ke Pak Arpen. Pak Arpen yang share di grup, ya. Contoh-contohnya. Nanti materinya dikirim ya Pak ya ini? Iya, dikirim Bu. Boleh. Ibu minta yang mana? Materinya mohon nanti. Ya. Ya, Kirim. minta contoh-contohnya dikirim Pak. Ya, saya kirim ke panitia ya Bu ya. Iya. Iya, mohon Bapak Ibu untuk contoh bersabar. laporan ini ya. Seperti yang saya bilang tadi bahwa materi ataupun modul akan diberikan oleh panitia setelah acara kita selesai. Karena nanti kalau diberikan dari sekarang itu nanti tidak ada yang menyimak materi yang disampaikan oleh Pak Edi. Begitu Bapak Ibu. Mohon dimaklumi. Terima kasih Ya. Bapak Ibu atas pengertiannya. Silakan Nah, lanjut lagi Pak Edi. Ya. Ini pendahuluan. Ini sudah sesuai isinya dengan daftar isi. Coba nanti Bapak Ibu cek ya. Yang pekerjaan ahli media tentang pemusnahan arsip, tentang apa tadi verifikasi pemusnahan arsip. Jadi ini ada pendahuluan, ada latar belakang, kemudian berikutnya tidak usah dibaca satu-satu karena yang penting formatnya Bapak Ibu ya. Nanti kan dikirim, Bapak Ibu bisa pelajari. Nah, kemudian ada dasar pelaksanaan, undang-undang, peraturan, perka, ya. Perka nomor berapa, ada surat tugas terakhirnya. Tadi ada surat tugas, ya. Dasar pelaksanaannya. Ya harusnya surat tugasnya lengkap ya, nomor sekian, gitu ya. Kemudian ada maksud dan tujuan, kemudian ruang lingkup, ini sesuai dengan SKHK. Kemudian yang B-nya, ini A tadi, pendahuluan, B-nya permasalahan. Ini permasalahannya apa, ditulis di situ, bla 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 bla. Ini dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Kalau yang mau pengen Word-nya juga nanti saya kasih kalau mau Word-nya, jadi Bapak Ibu tinggal rubah-rubah. Nanti yang saya kasih, tapi PDF juga bisa jadi ya. Ini kemudian Word-nya Pak. Word-nya, oke. Ya, Word-nya. Ya. Gampang. Fakta yang ada bagaimana ya yang dituliskan. Kemudian peranggapan. Berdasarkan fakta yang ada di atas, maka peranggapan pada penanganan aktif inaktif FPIK adalah, nah, bisa nanti dibuatkan peranggapannya. Kemudian telaahan, jenis arsip, analisis jenis arsip. Kemudian nanti ada analisis retensinya. Ada arsip yang akan dimusnahkan. Ya. Kemudian rekomendasi. Nah,
Dari pelaksanaan kegiatan identifikasi ini, beberapa rekomendasi sebagai berikut. Koordinasi dengan FIK, dengan pengelola bagian-bagian fakultas perlu ditingkatkan. BIMKOS, gitu ya, dilakukan secara berkala. Nah, itu rekomendasi ya. Kemudian mengusulkan KPU merekomendasikan pemusnahan arsip yang telah dinilai oleh tim penilai, kemudian penutup lampiran. Nah, lampirannya adalah surat pertimbangan pemusnahan dan daftar musnah yang diverifikasi. Muncul nanti di sini surat pertimbangan pemusnahan. Jadi yang ada di SKK itu kan minimal. Kalau tidak ada surat pertimbangan kita tambahkan tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu yang kalau minimal kan sekurang-kurangnya, tapi yang lebih boleh. Kemudian di sini muncul daftar arsip musnah hasil verifikasi. Nah, seperti ini. Jadi ini sebetulnya nomor, kode klasifikasi kan nggak ada, ya, ini tambahan. Kode klasifikasi itu tidak ada di standar SKK-nya, tapi ditambahkan boleh. Ya. Nah, sebetulnya sampai nasib akhir ini adalah format dari daftar arsip usul musnah, ya, yang sudah berdasarkan penilaian dari arsiparis ahli muda. Ya, sudah dicek oleh muda, hasilnya ini. Ini hasil daftar arsip usul musnah yang dari arsiparis ahli muda. Mungkin berbeda dengan yang dari pertama. Sebetulnya yang membuat pertama kali kan ahli pertama. Ya, hasil seleksinya dibuat daftar arsip usul musnah. Kemudian dinilai oleh ahli muda. Dibuat lagi daftar baru ini oleh ahli muda. Ya, mungkin ada yang dihilangkan dan sebagainya sesuai dengan laporan ahli muda. Nanti ahli muda bikin laporan juga sebagai SKP-nya ahli muda. Nanti muncullah daftar baru, ya. Sehingga yang kita ambil adalah daftar barunya yang dari ahli muda. Ambil, kemudian kita minta, ya, bukan kita ambil, kita minta untuk kita verifikasi. Nah, kemudian kita tambah kolom di sampingnya. Ini verifikasi ini oke. Berarti checklistnya udah bagus. Oke, setuju, ini mudah, ini memusnah, ya. Dan seterusnya ke bawah. Nah, kita lihat apakah ada yang tidak oke. Nah, seperti ini, ya. Ada yang kuning ini menyatakan bahwa itu tidak lolos verifikasi ahli media. Yang kuning. Nah, ini, ya. Walaupun ini lolos dari ahli muda, tapi ahli media harus lebih lebih detail mengamatinya, ya. Kita lihat di sini arsip apa? Arsip permohonan menjadi staf pengajar di Universitas Galuh. Ini staf dosen IPB ingin mengajar di Universitas Galuh, permohonannya. Nah, oleh kita ahli media ini sebetulnya jangan dimusnahkan, tapi harusnya dimasukkan kepada personal file pegawai yang bersangkutan. Ya, masukkan personal file. Jadi di sini tidak musnah, tapi masuk PF itu personal file. Ya. Permohonan menjadi staf pengajar di Universitas Jenderal Sudirman, misalnya. Ini tidak dimusnahkan, tetapi menjadi arsipnya personal file dari dosen yang bersangkutan. Sehingga itu menjadi satu cerita yang lengkap di personal file-nya bahwa yang bersangkutan pernah mengajukan menjadi staf pengajar di perguruan tinggi lain. Ya, jadi itu terjaring di sini. Tidak semuanya dimusnahkan, tidak semuanya lolos. Kemudian ini, ya. Pemberitahuan pengunduran diri ketua jurusan. Nah, itu juga sebetulnya menurut ahli media tidak musnah, tapi masuk personal file dari Dr. Insinyur Ahmad Fauzi tersebut, bahwa yang bersangkutan pernah mengundurkan diri. Itu kan berarti lengkap di personal file-nya, ya, masuk ke situ. Kemudian yang lain kita lihat ke bawah bagaimana hasilnya. Nah, ini juga masuk personal file, surat pernyataan aktif kembali. Setelah jadi dosen, mungkin dia berhenti sementara, kemudian menjadi pejabat struktural di mana, atau di IPB. Kemudian diaktif kembali. Maka aktif kembali itu menjadi personal file dosen tersebut, tidak dimusnahkan. Ya. Kemudian berikutnya, nah ini,
usul pembentukan program studi ekonomi sumber daya kelautan tropika. Usul ya. Usulan walaupun tidak dipenuhi, ya, tetapi itu menjadi tidak dimusnahkan, malah menjadi arsip permanen, ya, menjadi arsip statis. Karena ini menjadi cerita sejarah perkembangan organisasi di IPB. Ya, ada usulan pembentukan program studi ekonomi sumber daya lautan. Ya, maka dia menjadi permanen. Sehingga nanti ujungnya dari sini dibuat daftar arsip musnah, ya, yang dihilangkan, yang warna kuning tadi dihilangkan, yang kuning ini dihilangkan, maka sisanya itulah yang menjadi yang dimusnahkan. Dan kemudian dibuat juga pengajuan usulan pemusnahan ke rektor. Karena ini misalkan ya retensinya itu di bawah 10 tahun retensinya. Walaupun ini sudah tahun-tahun lama semua, karena sifatnya ini kelihatannya dari fakultasnya adalah proses pembenahan arsip yang tidak teratur. Ya, sehingga karena JRA di IPB itu baru dibuat sekitar tahun 2010-an gitu ya. 2017 yang baru, kemudian direvisi 2020, yang terbaru 2020. Nah, sehingga tahun 2005 itu adalah tahun sebelumnya, sehingga ini dipastikan ini adalah bukan melalui proses pengaliran arsip yang baik, yang standar, dari misalkan dari aktif ke inaktif kemudian mengalir ke ini, tetapi kelihatannya dari arsip kacau. Dari arsip kacau kemudian dirapikan muncul daftar ini, ya, daftar usul musnah ini. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini udah ada yang apa namanya raise hand. Izin Pak Edi, menanyakan satu lagi. Pak Edi, saya ingin menanyakan, saya Muhammad Pak dari BMKG. Yang saya tanyakan Pak, ini tertiba Pak bilang arsip kacau, berarti tidak perlu lagi dibuat arsip inaktif lagi ya berarti Pak? Langsung dari kacau dibuat daftar seperti ini untuk diusulkan musnah gitu Pak? Itu bagaimana Pak Edi? Terima kasih Ya. Pak Edi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin membenahi arsip kacau, ya, arsip kacau itu outputnya ada 5 macam. Karena arsip kacau itu nyampur. Outputnya ada 5 macam. Setelah kita pilih, bisa dia ada kemungkinannya menjadi 5 macam. Apakah dia masih aktif? Ya. Kedua, apakah dia dalam posisi inaktif? Ketiga, apakah dia dalam posisi harusnya sudah dimusnahkan? Keempat, apakah dia sebetulnya harus menjadi arsip statis? Kelima, dia memang non-arsip. Karena belangko-belangko dan sebagainya, atau double-double, dia non-arsip. 5 kemungkinan inilah kemudian, kalau yang masih aktif, diserahkan ke unit pengolahnya. Kalau posisi masih inaktif, diserahkan ke unit kearsipannya. Kalau posisi musnah, nah ini baru dibuat daftar usul musnahnya. Nah, yang musnah inilah yang sudah lewat tahunnya, kemungkinan sudah dinilai musnah, waktunya, maka dibuatlah daftar usul musnah. Kalau yang misalkan ketemunya ini harusnya permanen, ketemu arsip-arsip sejarah, maka tidak dimusnahkan, tapi akan dibuat daftar arsip usul serah untuk diserahkan ke lembaga kearsipan. Jadi tidak langsung semuanya Pak dibuat usul musnah, diverifikasi dulu, dievaluasi, dicek dulu mana yang masih aktif kalau ada ya, tapi memang jarang sekali. Tapi peluang itu jangan ditutup. Mana yang masih aktif, mana yang masih inaktif, mana yang harus sudah musnah, mana yang harus jadi permanen, mana yang bukan arsip. Ada 5 kemungkinan. Nah, yang akan dimusnahkan itulah yang dibuat daftar usul musnah. Tidak semuanya dibuat daftar usul musnah, Pak. Begitu, Pak. Izin Pak Edi. Pak Edi, makasih Pak Edi. Izin Pak Edi. Ya. Saya dari Universitas Palangkaraya. Ya. Ya, saya mau nanya Pak. Kebetulan saya ini sedang menyusun laporan juga seperti yang Bapak paparkan tadi, ada warna kuning gitu ya Pak ya, yang ada warna kuning tadi. Nah, seandainya punya saya ini yang warna kuning saya cabut gitu, tidak saya gabungkan dengan yang mau musnah, tapi saya bikin daftar baru itu di bawahnya, bahwa dengan nomor 1 lagi, 1, 2, 3, saya tidak menggunakan nomor yang di atas, tapi saya buat daftar baru gitu. Dengan apa namanya, dengan judul daftar arsip yang dipertimbangkan tidak musnah. Apakah bisa itu Pak? Yang di atas daftar musnah, yang di bawahnya daftar tidak musnah. Ya, karena boleh. saya
tidak saya warnakan kuning, gitu, Ya. tapi saya buat tabel gitu. Bisa Ya. Pak? Bisa Bu, yang penting itu sebetulnya kan SKK itu sekurang-kurangnya. Kalau mau ditambah untuk supaya lebih memahami boleh, kreativitas masing-masing. Jadi yang penting yang standar itu yang sekurang-kurangnya itu tidak dihilangkan. Nah, kalau mau ditambah boleh, ya. Nah, sistemnya bagaimana? Seperti tadi Ibu langsung dihilangkan saja. Nah, kalau kita kan supaya mengetahui bahwa ini loh yang kita nilai itu ada. Yang kuning itulah yang kita, hasil kerja kita menilai begitu. Tidak kalau langsung hilang kan, ini dulunya seberapa sih yang dihilangkan, yang mana kan nggak ketahuan gitu. Kalau langsung dihilangkan. Kecuali kalau dipisahkan. Kalau Ibu dipisahkan, ya satu dua tabel. Ini yang asli, ini yang dihilangkan, ini yang dihilangkan, 2 tabel boleh seperti itu. Iya, oh, bisa Pak ya. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini Bu Wiwit dari tadi gimana Bu? Izin. Pak Edi izin Iya bertanya. Pak, izin Pak mau tanya. Ya Bu Wiwit. Pertama sebelumnya gini Pak, yang ingin saya tanyakan kebetulan saya kan dari Mahkamah Agung ya, Pengadilan Agama Bangko, tapi atasan apa maksudnya pusatnya saya tuh Mahkamah Agung. Yang ingin saya tanyakan masalah SKP ini berarti itu tergantung dari pusat saya gitu ya Pak. Apakah mereka sudah menetapkan SKP model lama atau masih SKP model baru? Soalnya belum ada dari instansi kami pemberitahuan untuk merubah SKP kami ke SKP model baru. Itu yang pertama Pak, pertanyaan saya. Yang kedua, saya ini kan di pengadilan, tentunya terus saya sekarang sedang mengelola arsip berkas perkara pengadilan Pak. Nah, di sini saya melakukan penyusunan arsip inaktif untuk berkas untuk berkas perkara itu, kemudian ada pelaksanaan alih media arsip. Kan arsip perkara ini masuk arsip vital kan Pak ya? Berarti apakah apa maksudnya tuh? Berarti dalam satu kegiatan itu saya bisa melaksanakan kayak misalnya pertama mungkin bukti kerja untuk arsip pengelolaan arsip vital, yang kedua pengelolaan arsip inaktif, yang ketiga arsip ahli media gitu Pak. Tapi sementara sekarang ini saya arsiparis ahli muda. Apakah cukup itu 3 itu aja atau saya harus menambahkan yang tupoksi dari ahli muda itu Pak? Ibu sekarang arsiparis ahli apa Bu? Ahli muda Pak. Ahli muda, ya. Iya. Jadi kalau memang itu bisa dikerjakan oleh Ibu, bermacam-macam pekerjaan tadi, kan itu akan memperkaya SKP-nya. Iya. Ya. Jadi kalau memang dipilah-pilah boleh, ada yang dipilah menjadi ahli media, ada yang mungkin arsip inaktif, ada yang mungkin penyerahan, pemusnahan, dipilah-pilah boleh ya, sesuai dengan, tapi harus sesuai dengan SKK ya, harus memenuhi kriteria di SKK-nya, apakah masuk atau tidak. Tidak melihat jumlah arsipnya. Kalau cuma 5 arsip 5 berkas pun tidak apa-apa. Kita musnahkan hanya 5 berkas ya tidak apa-apa. Ya, tidak kan kalau sistem SKP kan tidak dilihat dari jumlah arsipnya, tapi dilihat adalah rencana programnya terlaksana atau tidak target kita membuat satu laporan itu. Nah, kan kita tidak dinilai laporan yang isi arsipnya cuma 100 dengan laporan yang isinya 1000 kan sama saja nilainya. Kalau sistem SKP. Beda dengan angka kredit. Kalau angka kredit yang dinilai itu 100 arsip dengan 1000 arsip pasti nilainya gede yang 1000 arsip. Itu perbedaan kalau sistem kredit. Tapi kalau sistem SKP kan sama saja. Arsipnya 100 dengan arsipnya 1000 kalau memang targetnya itu laporan. Laporan ya. Tapi kalau targetnya adalah bukan laporan, misalkan targetnya adalah jumlah arsipnya. Nah, itu bisa berbeda, yang berpengaruh. Jadi silakan Bu dipilah-pilah boleh. Pertama tadi jadi lupa Bu, yang pertama. Yang itu Pak, masalah SKP model lama dengan model baru. Oke, iya. Jadi kalau memang instansi Ibu, kan di instansi kan bukan hanya arsiparis saja Bu ya. Arsiparis mungkin sebagian kecil ya. Ya yang pekerja pegawai yang lain juga mungkin belum tahu sama sekali tentang model pegawaiannya juga belum tahu mungkin ya. Iya. Model baru ini karena mungkin belum nyampe dari informasinya misalkan. Nah, memang semuanya terserah instansinya masing-masing. Apakah mau menerapkan model baru apa tidak. Tetapi untuk yang fungsional seperti arsiparis itu harus mengikuti tim penilainya harusnya. Nah, tim penilai itu akan bagaimana nantinya ya? Apakah ada instruksi apa tidak? Kalau tidak, ya berarti terserah kita aja. Kalau kita mengalami semua, ya nggak apa-apa. Nanti dinilainya oleh tim penilai sebagai lama saja setahun 2021 itu. Kalau mau baru juga berarti lama dan baru yang dinilai oleh
tim penilai. Sepertinya untuk awal ini, untuk masa transisi ini, tim penilai yang akan menyesuaikan apakah dia mengerjakan lama semua atau lama dan baru. Nanti dua-duanya akan dinilai sebagai kinerja juga. Atau dua-duanya kinerja, hanya beda model administrasinya saja. Iya. Gitu, Wid. Iya, Pak. Makasih, Pak. Mungkin Pak Edi bisa. Ya, Pak Edi, mohon izin dulu Bapak Ibu peserta workshop. Kita persilahkan dulu Pak Edi untuk memberikan materinya sampai selesai, baru nanti kita ada tanya jawab. Nanti kita akan tanya jawab sekitar 10 menit lagi, Pak Edi. Ya. Dan kami bertanggung pada Bapak Ibu yang bertanya. Nanti ada 5 penanya terbaik yang akan dipilih. Akan beruntung mendapatkan door prize juga dari panitia. Untuk itu kami beritahukan kepada Bapak Ibu untuk dapat tertib melaksanakan workshop ini dengan tidak bertanya terlebih dahulu kepada narasumber. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini adalah contoh laporan bimbingan dan konsultasi. Kalau tadi kan proceeding hasil verifikasi pemusnahan. Ya, ini bimbingan dan konsultasi singkat BIMKOS. Ya, penyelenggaraan kearsipan di Departemen MSP. Ya. Tentang pengolahan arsip dinamis. Nah, nanti seperti ini covernya sama dengan yang tadi. Nah, kemudian terlihat ya Bapak Ibu ya? Terlihat ya? Ya, Pak. Lihat. Kemudian ini ada surat tugasnya di halaman setelah cover supaya tim penilai langsung melihat surat tugasnya, tidak usah mencari-cari ke belakang, langsung di depan. Nah, kemudian baru isinya. Kalau mau pakai daftar isi lebih bagus, ya. Pakai daftar isi lebih bagus. Kalau enggak apa-apa, ya, karena tidak diharuskan di dalam SKK-nya. SKK kan langsung pendahuluan, gitu ya, seperti itu. Cover pun kan tidak disebutkan, ya. Mungkin tidak pakai cover pun tidak memenuhi, tidak menyalahi aturan karena tidak diminta covernya juga. Tapi untuk kepantasan saja pakai cover, mau pakai daftar isi lebih bagus, ya. Nah, kemudian ini pendahuluan latar belakang sama seperti tadi, latar belakang, kemudian menyesuaikan dengan SK saja, SKHK, dimintanya apa? Maksud dan tujuan, dasar pelaksanaan, ada lagi, kemudian pelaksanaan, waktu dan tempat. Nah, beda kan, tadi kan nggak ada waktu dan tempat ya. Ini ada waktu dan tempat, nah, sesuai dengan diminta SKHK, objek materi dan bobot jam, ya. Kemudian pelaksana dan pesertanya siapa, metode BIMKOS-nya, ya. Kemudian hasil pelaksanaan, kondisi sebelum ada permasalahan, kondisi setelah pemecahan masalah, ya. Ini dalam kegiatan bimbingan dan konsultasi, hambatan dan pemecahan masalah. Ini pendek-pendek aja Bapak Ibu ya. Yang penting ada terakomodir daftar isinya yang diminta oleh SKHK. Tidak harus berpanjang-panjang beberapa paragraf gitu ya. Tidak harus. Yang penting ada setiap poin daftar isinya itu ada paragrafnya. Rekomendasi ya. Perlu pembicaraan lebih lanjut dengan unit arsip IPB sebagai lembaga arsipan IPB sehingga proses pengolahan arsip dinamis menjadi lebih baik. Nah, itu rekomendasi misalkan ya. Penutup. Ya. Ini dalam BIMKOS ini tidak ditampilkan daftar hadir, ya. Jadi seadanya seperti ini. Nah, kalau memang diminta daftar hadir harus ada, berarti nilai ini akan kurang nantinya, akan dikurangi oleh tim penilai. Kalau daftar hadir harus ada. Kalau diminta misalkan materinya dilampirkan juga, di sini tidak ada, nanti akan dikurangi nilainya oleh tim penilai. Apa yang dikurangi? Nilai kualitasnya saja. Ya, nilai kualitasnya, bukan nilai keseluruhan, nilai kualitasnya saja. Nilai kuantitasnya tetap ada kan, jumlahnya satu laporan misalkan ya, satu laporan ada, waktunya tetap ada, tapi kualitasnya yang dikurangi, ya, karena tidak lengkap misalkan lampirannya. Ya. Ini hanya sampai di sini saja. Kalau yang tadi kan lengkap, yang pemusnahan, ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada contoh lagi yang penilaian, tim penilai kinerja.
Nah, ini dibukanya pakai Microsoft Edge, jadi tidak terlalu berat. Tidak seperti tadi pakai Adobe Acrobat, berat langsung nge-hang. Apalagi tadi file yang ini nih Pak, file real yang SKP saya, SKP 2020, ya, yang dikirim ke Andri, itu hampir 500 halaman. Jadi tadi langsung nge-hang, saya lupa ya kebanyakan ini. Nah, ini Bapak Ibu, penilaian kinerja Arsip Paris ini hanya sederhana, kalau ini kan bukan laporan. Yang diminta adalah form yang kasih. Ini adalah formnya itu dari SKK yang berbentuk seperti nanti di bawah ya. Ini kayak kasih cover biasa seperti cover ini. Jadi setiap bukti kerja, walaupun cuma form, diusahakan diberi cover. Kecuali kalau tugas tambahan ya. Kalau tugas tambahan tidak usah setiap sertifikat dikasih cover. Ya. Ini laporan keluarnya Pak Edi, belum form keluar Pak Edi. Ya belum, masih cover ini, ya belum. Kemudian ini SK tim penilainya. Sebagai tim penilai kan ada SK-nya. Ya. SK tim penilai dari IPB tampilkan setelah cover, sama seperti surat tugas kan fungsinya. Ya. Kita menilai. Bakar-bakar loh. Nah, ini ada nama saya di situ ya. Belum ya. Nah, ini. Maaf Pak Edi, paparannya mungkin nggak keluar, Pak. Nggak keluar? Iya, Pak. Iya, Pak, nggak jalan, Pak. Tidak berubah. Jalan di tempat. Ya, Bang, laporan BIPKOS PAD aja Pak, itu terakhir. Macet itu, Pak. Oh, harus itu dulu ya? Apa harus stop screen dulu? Jalan sekarang, Pak? Masih kosong, Pak. Proses, Pak. Nah, baru muncul, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Jadi ini tadi cover ya. Di depan. Ini covernya, kemudian surat tugas itu dalam bentuk SK. Karena tim penilai itu ada SK-nya. Di dalam bentuk SK di depan. Nah, ini ada namanya. Ini contohnya ini ya. Nama saya sebagai wakil ya. Wakil ketua di dalam tim ya. Tetapi ketika menilai, saya membuat laporan yang menilai siapa nantinya. Kan misalkan ada 20 orang yang nilai, saya menilai hanya berapa orang. Itu yang dilaporkan oleh saya sebagai laporan SKP. Contohnya ini. Contoh verifikasi penilaian prestasi kerja Arsip Paris. Jadi nama yang dinilai ini Arsip Paris Mahir. Contoh seperti satu nih ya, satu orang. Nanti formatnya ini lihat di SKK, ada formatnya. Kemudian bisa ditambahkan, dikurangi tidak boleh, tapi ditambahkan boleh. Ya, saya ini ada beberapa yang ditambahkan. Rekomendasi ya, rekomendasi itu ditambahkan. Ini untuk satu orang. Kemudian orang yang kedua, di halaman berikutnya, ini Lina Herlina. Kemudian berikutnya lagi adalah Sri Nurdiani. Nah, jadi tahun 2020 saya menilai 3 orang. Untuk satu tim itu sekitar 25 orang yang dinilai. Tapi saya hanya menilai 3 orang. Maka dilaporkanlah hanya 3 orang itu yang dinilai. Tidak ada berbentuk laporan karena yang diminta hanya form saja sebetulnya form ini. Sebutnya form verifikasi. Verifikasi penilaian prestasi kerja Arsip Paris yang formatnya ada di SKK. Nah, kalau memang tidak diminta laporan, ya nggak usah buat laporan. Kalau mau boleh silahkan pakai bla 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 bla. Yang rajin silahkan. Kalau enggak ya kalau saya enggak, ini saja. Selesai, apa dikirim, digabung sebagai
kelompok pembinaan, ya pembinaan kearsipan di SKP-nya. Nah, ini SKP ini coba ya. SKP-nya. Yang penting bukti kerja. Ini 42 mega. Yang tadi berat itu ini 42 mega. Coba kita buka pakai ini ya. Buka nggak? Bagaimana Bu Neva? Masih ada waktu untuk ini apa? Langsung tanya jawab. Ini udah banyak yang resen. Iya Pak, karena sudah 10 menit sesuai dengan Ibu bilang tadi, boleh Pak kita buka sesi tanya jawab Pak kalau sudah selesai Pak. Raise hand kepada Pak Yukas Rahim, silahkan Pak. Oke, makasih Bu. Saya Ibrahim dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jabatan Arsiparis Madya. Pak Edi, mohon maaf, tadi mungkin barangkali masih ada satu hal yang barangkali perlu diberikan pencerahan ke kami semua terkait dengan pembuatan program tahunan. Kami sudah mencoba membuat program untuk tahun 2021 dengan berhitung kepada total jumlah menit dalam satu tahun, yaitu 7. Dengan 2 item di dalam SKP kami, yaitu BIMKOS dan identifikasi arsip musnah. Berdasar lampiran Perka 23, BIMKOS itu membutuhkan waktu 5 hari. Kemudian identifikasi membutuhkan waktu nominal 7 hari. Dan hasil akhir yang kami dapatkan yaitu kami bisa mendapatkan 24 laporan BIMKOS ditambah dengan sekitar 18 laporan identifikasi. Kurang lebih seperti itu, Pak. Nah, kalau saya cermati tadi contoh laporan yang Pak Edi sampaikan ke kami, ada laporan 1, laporan 2 begitu, Pak. Ya, sementara kalau misalnya kami berdasar dari SKP kami yang kami tetapkan di awal tahun, maka harus diwujudkan laporan sekian sampai laporan sekian misalnya. Itu barangkali kami butuh pencerahan, Pak. Kemudian yang kedua, di dalam laporan identifikasi usulan arsip, Pak, itu kan tadi ada lampiran. Saya lihat di contoh yang Pak Edi paparkan itu jumlahnya agak banyak, Pak. Agak banyak arsip-arsip yang kita usulkan untuk dimusnahkan. Kalau misalnya memang Pak dengan batas nominal waktu 7 hari itu, kira-kira angka berapa jumlah arsip yang akan dimusnahkan itu, Pak? Karena apa? Jangan sampai kami katakanlah seperti Pak dikatakan mungkin 5 juga bisa, tetapi jangan sampai nilainya Pak itu tidak sesuai dengan harapan. Karena kan tadi namanya norma itu Pak ada atas, ada bawah, ada tengah. Nah, kira-kira mungkin ada dasar lah, karena kan dalam penghitungan itu mungkin barangkali ada standar-standar terkait dengan itu. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Jadi yang pertama adalah terkait dengan program tahunan, Pak. Bahasanya mungkin kalau sekarang itu SKP, Pak ya? Ya, SKP tahunan, Pak. Iya, SKP. Jadi bahasanya SKP. Sebetulnya ada SKP-nya, ya. Yang tadi sebelum hang itu ada SKP-nya. Ini saya lagi bisa tampilkan Excel-nya ya. SKP-nya ada. Nah, kemudian karena hang jadi tidak bisa lanjut lagi. Nah, dalam SKP itu, yang SKP model lama ya, model baru pun sebetulnya sama ya, ada aspek waktu ya, ada aspek waktu. Bapak alhamdulillah sudah sampai kepada tahap menyatakan bahwa 1 tahun itu adalah 72.000 menit waktu efektif ya. Jadi kalau kita hitung 1 tahun itu sebetulnya hanya sekitar 75%. Ya, 240-an hari, Pak. Ya, atau kita anggap 9 bulan. Dari 12 bulan itu 9 bulan waktu efektif. Ya, kalau kita lebih gampang, lebih sederhananya, tidak pakai menit, pakai jam, tapi itu kalau dikonversikan akan mirip-mirip. 9 bulan dengan
75.000 menit, ya 9 bulanan. Nah ini seharusnya yang menjadi patokan itu layak dan tidaknya suatu rencana kerja SKP itu adalah dari penggunaan waktu itu. Ya, Pak ya. Kita kasih modal 9 bulan dalam 1 tahun sebagai waktu efektif. Yang 3 bulannya lagi itu kan ada hari libur, ada segala macam lah, ya. Ada waktu istirahat dan sebagainya. Jadi efektifnya itu anggaplah 9 bulan. Itulah yang modal utama untuk menyusun SKP. Apabila SKP itu disusun tidak menghabiskan waktu 9 bulan itu yang menjadi tidak layak SKP-nya. Jadi SKP itu bukan dilihat dari banyak sedikitnya pekerjaan. Betul, Pak. Tetapi dilihat dari penggunaan waktu efektif yang digunakan. Bapak alhamdulillah udah ke arah sana. Itu udah jalurnya udah benar. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan ada SKP dengan 10 pekerjaan. IB mengerjakan SKP dengan 5 pekerjaan. Belum tentu SKP yang 10 pekerjaan itu lebih bagus daripada yang 5 pekerjaan. Karena mungkin yang 10 pekerjaan itu setelah dihitung dengan norma waktunya, mungkin selesai dalam waktu 5 bulan. Kalau dihitung benar dengan norma waktunya dan polisi arsip yang ada. Betul, Pak. Jadi itu hanya 5 bulan. Padahal waktunya modalnya ada 9 bulan harusnya. Tapi yang 5 pekerjaan setelah dihitung-hitung dia bisa 9 bulan. Yang 5 pekerjaan itu karena volumenya banyak dan sebagainya sehingga dia menghasilkan waktu 9 bulan. Nah, yang 5 ini yang lebih layak dibandingkan dengan yang 10 pekerjaan. Itu yang seharusnya dari awal oleh atasan langsung itu dinilai. Jangan asal tanda tangan, asal langsung ini oke tanda tangan. Nah, tidak melihat penggunaan waktunya, hanya lihat jumlah pekerjaan saja. Yang model baru juga sama, ada aspek waktu. Ya, nah, waktunya itu yang harus dihitung benar. Jangan sampai kita hanya memanfaatkan waktu cuma 50% dari waktu efektif, apalagi sampai 30%. Itu sangat tidak layak SKP-nya. Nah, kelayakan itulah yang sampai sekarang kadang-kadang tidak diperhatikan, ya. Kelayakan SKP itu, ya. Ini contoh Pak ya, contoh saya share ya, screen share ya. Sudah terlihat Pak? Sudah Pak? Excel? Sudah Pak. Ya. Nah, inilah yang tadi lapor-laporan tadi adanya di sini di perencanaannya. Ya. Nah, ya tahun 2020 tadi. PAD-nya hanya 1. Melakukan identifikasi tadi yang persetujuan, verifikasi, pertimbangan, pemusnahan arsip. Kuantitasnya, target kuantitasnya 1 laporan, target kuantitas 100, waktunya 1 bulan. 1 bulan. Apakah ini sudah sesuai belum dengan norma waktu? Seharusnya Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ibrahim, apakah benar di sini 1 bulan? Itu kan pertanyaan Pak Ibrahim ya. Kalau dengan 1 laporan itu Pak Ibrahim berapa norma waktunya? Kalau di lampiran Perka 23 Pak, ini 7 hari Pak. 7 hari. Nah, 7 hari ya. Ya. Seharusnya di sini kalau 7 hari, di sini harusnya cuma kalau 1 bulan, anggaplah setengah bulan. Iya. Harusnya setengah bulan, tidak 1 bulan. Tapi siapa yang mengerti itu? Nah, itu kan harusnya kan pimpinan itu mengerti seperti Pak Ibrahim mengerti. Ini harus ya. Karena tidak muncul norma waktu. Norma waktu di belakang layar. Atasan langsung tidak tahu norma waktunya, yang tahu asipatisnya. Maka saya sudah berkali-kali mengusulkan ke Andri agar angka kredit, kolom angka kredit yang sudah tidak digunakan ini diganti kolom norma waktu. Sehingga di sini 7 hari per laporan. Nah, kalau udah 7 hari laporan, kalau kita berarti kan hanya 7 hari. Nah, di sini kalau ditulis 1 bulan, nah disitulah bisa si atasan langsung mengoreksi kalau tahu norma waktunya. Begitu pula yang SKP model baru juga ada aspek waktu. Aspek waktu ada ya. Sama ya, polanya seperti ini. Harus menggunakan waktunya 1 tahun. Yang SKP model baru. Nah, kemudian begitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau udah ketemu di sini bulan-bulan semua, harus ada kontrol ke bawahnya. Berapa jumlah waktu yang digunakan? Ya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ini berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya udah 9 bulan, Pak. Saya gunakan udah sesuai waktu efektif 9 bulan. Cuma tadi yang 1 laporan ini harus setengah bulan, dianggap 1 bulan.
Ini udah 9 bulan. Yang 12 bulan ini adalah tugas tambahan. Nah, tugas tambahan biasanya itu tidak dimunculkan di dalam rencana. Karena memang biasanya muncul di tengah-tengah, ikut webinar, ikut apa gitu ya. Tapi khusus untuk yang menjabat sebagai pejabat struktural merangkap sebagai fungsional, seperti sekarang misalkan, Bapak kan penyetaraan ya, mungkin masih sebagai koordinator. Nah, sebagai koordinator itu dimunculkan di awal, di target ini, di tugas tambahan. Dan kerjanya sebagai struktural itu 12 bulan. Atau 9 bulan efektif lah. Ya, 9 bulan efektif begini. Tapi tugas pokoknya ini udah 9 bulan. Jadi mengolah arsip database, kemudian ada pembinaan. Ya, pembinaan ini ada tadi melakukan penilaian kinerja, melakukan BIMPOS tadi sudah dicontohkan, laporannya melakukan penilaian kinerja arsiparis. 3 laporan. 3 laporan 1 bulan. Ini 1 laporan 1 bulan. Jadi sebetulnya kalau saya melihat ini semua diisi 12 bulan, itu yang tidak masuk di akal sebetulnya. Semuanya diisi 12 bulan. Dari mana? Jadi apa kegunaannya kita mengukur waktu efektif? Apa kegunaannya norma waktu? Nah, saya sangat sepakat dengan Pak Ibrahim dari sejak awal. Saya memang memperjuangkan itu, Pak, agar betul diperhatikan waktu efektif setahun, standar untuk penghitungan kinerja kita. Nah, ini kan selama ini itu yang tidak, sehingga SKP itu menjadi asal-asalan kesininya. Mau berapa pekerjaan atau lebih, nah, itu yang menjadi istilahnya kinerja PNS aparatur sipil negara yang menjadi kurang baik kinerjanya karena faktor perencanaan seperti ini tidak baik. Begitu Pak Ibrahim. Ya, jadi sekedar ini Pak, mungkin bahan share saja. Di program DSKP yang kami susun itu Pak seperti ini, memang barangkali salah dari sisi format, tetapi kami berhitung berdasarkan lampiran SKD per K23 tadi itu, dan langsung lahir K242 hari kerja, harga kerja efektif per tahunnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang lain silakan. Izin Pak Edi menambahkan tadi Pak yang masalah SKP untuk 12 bulan Pak. Ya. Mungkin saya teman Pak Yukasrahi terkait itu Pak, yang untuk waktunya 12 bulan itu kadang-kadang kita terkendala dari BKN-nya Pak. Apabila kita mau angkat, BKN tidak mau Pak seperti ini Pak. Mesti dia harus 12 bulan Pak. Itu bagaimana Pak? Mohon tanggapannya Pak Edi. Ya. Jadi untuk yang SKP model lama ini memang ada contohnya di Perkap BKN nomor 1 tahun 2013 untuk model lama ya. Perkap BKN nomor 1 2013 sebagai dari PP 46 2011. Muncullah Perkap BKN nomor 1 2013. Di situ disebutkan contoh-contohnya untuk semua jenis pekerjaan, semua jenis jabatan. Yang 12 bulan itu adalah untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya struktural. 12 bulan itu isinya. Tapi untuk contoh yang sifat fungsional itu di BKN sendiri tidak 12 bulan mengisinya di contohnya. Nah, mungkin sistem program di rata semua 12 bulan bisa jadi seperti itu ya. Tapi dari contohnya sendiri di BKN untuk yang itu tidak 12 bulan, tapi sesuai dengan norma waktu yang ada yang digunakan. Begitu Pak. Atau mungkin sekedar bisa share barangkali Pak terkait dengan tanggapan tadi. Jadi begini Pak, kami tetap dalam target itu 12 bulan. Jadi contoh misalnya di bulan Januari, target kami di laporan BIMKOS 2, laporan identifikasi 1. Kemudian di Februari misalnya 1, Maret 1, akhirnya ujung-ujungnya di dalam target kami tetap 12 bulan Pak. Yang kami maksud tadi itu hitung-hitungannya adalah jumlah laporan untuk menghasilkan jumlah laporan Pak. Tetapi tetap Januari sampai Desember tetap keluar Pak, mungkin kurang lebih seperti itu. Oh iya. Jadi ini juga sama seperti ini Pak ya, ini jumlahnya kan 9 bulan. Iya Pak. Ini jumlahnya 9 bulan ya kalau kita jumlahkan ya. Maksud Bapak kan jumlah ini ke bawah ya, 12 bulan ya. Ya. Karena seandainya ceritanya tadi seperti Bapak usulkan ada norma waktu, maka lahirnya juga kurang lebih seperti ini Pak. Tapi di sini karena tidak ada norma waktu yang lahir bulan. Iya. Iya. Ya. Jadi sebetulnya norma waktu itu kan tadi ada jam, ada hari ya, ada menit. Seperti misalkan mengolah surat arsip, arsip masuk, arsip keluar, itu norma waktunya 6 menit per surat.
Oh, namanya per surat Pak ya. Nanti dikalikan dengan volumenya berapa, ketemu hari, bulan dan sebagainya kan bisa dikonversi dari Betul. hari. Nah, yang Oh seperti ya. sebetulnya masalah konversi saja, bisa Betul jam, betul Pak. bukan bisa tahun. Kalau ini misalkan 1 bulan berarti 12 tahun, misalkan bisa juga ya. Iya. Kalau satuannya, kalau satuan bisa dikonversi. Oke. Oke, bagaimana Pak Yukas, sudah paham ya Pak ya? Oke, makasih Pak. Dari Pak Edi. Selanjutnya saya akan memilih Ibu Juliana, disilakan Ibu untuk bertanya, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah ini materinya sangat bermanfaat Pak Edi. Barakallah. Ya, ini saya ada beberapa pertanyaan ya dari materi hari ini. Jadi karena kami ini kan di LKD Bangka Barat ini Pak, saya sendiri baru impasing kan ya. Nah, saya itu sering menanyakan ya kepada arsiparis yang lama itu. Ini pasti kan ada kami ini kan penilaian kami untuk arsiparis di sini karena belum ada tim penilai itu kan pasti ke Andri ya Pak ya. Kemudian adakah tanggal pengiriman bukti fisik itu batas waktunya gitu Pak? Nah, kemudian terkait ide baru pada pertemuan yang lalu atau pada webinar yang lalu Pak ya, itu kan dikatakan oleh Bapak bahwa ide baru itu dia itu harus include di anggaran gitu ya, di anggaran. Kalau kami ini kan, kalau anggaran kami ini kan setiap tahun di LKD itu kan di awal tahun. Sementara ide baru ini tadi ada sekilas Bapak sampaikan bahwa ide baru itu ketika dia kegiatan sudah berlangsung gitu ya pada tahun berjalan gitu seperti itu. Kemudian apakah itu nanti harus dimasukkan ke ABT atau seperti apa Pak? Atau ide baru ini bisa di awal tahun ya, contohnya seperti di kit kami ini kan ya, belum pernah ada Sri Kandi misalnya seperti itu. Kemudian ada perencanaan gitu ya, perencanaan bahwa tahun ini kita akan berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapannya ya dengan tahapan tertentu misalnya seperti itu. Nah, apakah itu masuk ke ide baru atau tidak gitu? Karena Bapak bilang tadi itu sekilas ya ada tadi bahwa itu ide baru itu dimunculkan ketika misalkan di tengah-tengah tahun anggaran gitu. Atau seperti apa itu Pak? Kemudian yang terkait dengan penyusutan Pak, penyusutan itu kan tadi melibatkan atau pengusahaan arsip ya, itu kan melibatkan beberapa tingkatan gitu ya dalam jabatan arsiparis gitu seperti itu. Ketika kita membuat laporan itu kan biasanya kan tadi kan ada lampiran ya. Apakah kinerja dari seperti tadi arsiparis pertama itu harus membuat daftar arsip seperti itu kan ya, daftar arsip usul musnah seperti itu dilampirkan juga tidak apa-apa gitu Pak, atau seperti apa? Atau bukti kerja arsiparis yang terkait aja karena kan yang buat laporan tuh arsiparis muda Madya gitu ya seperti itu. Gimana? Itu saya Pak, terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya Bu Juliana, silakan dijawab oleh Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Juliana. Yang pertama terkait ide baru. Pada saat tanggal 18 September kemarin sudah disampaikan, jadi saya tidak terlalu mendetail hari ini karena lebih konsen kepada bukti fisik. Untuk ide baru itu kan ada pengajuan. Ya, pengajuan itu bisa muncul direncanakan sebelumnya, bisa dianggarkan, bisa juga tidak muncul di tengah-tengah. Jadi tidak harus di tengah-tengah. Ya, tapi yang jelas ada pengajuan. Nah, pengajuan itu kemudian dinilai. Nah, penilaiannya, pertanyaannya adalah pertama, apakah ide baru itu sudah ada sebelumnya? Nah, yaitu kalau sudah ada, udah gugur, tidak akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau misalkan belum ada, nah itu lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah ini bisa dilaksanakan dengan biaya yang ada? Itu pertanyaan berikutnya. Kalau memang misalkan idenya baru, belum ada, tapi mahal banget, nah dan tidak bisa dilaksanakan oleh unit itu menjadi ditolak juga idenya, menjadi tidak ide baru. Jadi ada faktor-faktor yang harus dijawab pada saat kita mengajukan ide baru itu. Ya, jadi yang pertama memang belum pernah ada yang mengerjakan, melakukan benar-benar ide baru. Dan kedua memang bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang ada, dengan keuangan yang ada. Malah kalau bagus lagi idenya kalau tanpa biaya misalkan ya, nah itu mungkin akan lebih disetujui.
ini ada ide baru ya dengan biaya misalkan 50 juta misalkan, sedangkan anggaran tidak ada dan tidak bisa dilaksanakan. Jadi pada dasarnya ide baru itu harus bisa dilaksanakan. Kalau tidak bisa dilaksanakan walaupun bagus, ya ditolak idenya. Tidak akan disetujui oleh atasan langsung. Itu. Jadi bukan harus di awal, di tengah-tengah enggak. Bisa direncanakan, bisa. Kita merencanakan, oh udah jelas nih, misalkan butuh anggaran sekian, kemudian dimasukkan di RAB-nya untuk tahun ke depan. Boleh seperti itu, sehingga pertanyaan ada anggaran apa tidak menjadi ada, gitu sudah dianggarkan. Nah, tidak bisa seperti itu, sudah bagus seperti itu. Jadi punya strategi dari awal bahwa ide baru itu direncanakan dari awal dengan biaya yang direncanakan dimasukkan ke dalam anggaran unit kerja. Ya, itu ya baru. Nah, kemudian yang kedua masalah pemusnahan tadi ya. Pemusnahan tadi melibatkan arsiparis pertama, muda, dan madya. Semuanya mengerjakan sesuai dengan jenjang dengan bukti kerja masing-masing. Yang menyeleksi bukti kerjanya adalah daftarnya adalah daftar arsip usul musnah. Yang tidak ada tambahan apa-apa, pokoknya menurut versi si arsiparis pertama ini yang musnah karena sudah habis retensinya dan berketerangan musnah. Dia tidak memikirkan yang lain. Dia hanya berdasarkan JRA. Oke, saya buat daftar dengan JRA ini yang udah musnah sesuai dengan JRA, prinsipnya sesuai dengan JRA. Selesai daftar arsip usul musnah. Daftar itu kemudian digunakan oleh arsiparis ahli muda untuk sebagai pekerjaan dia menilai pekerjaan arsiparis ahli pertama. Kemudian daftar itu bisa dirubah ya oleh ahli muda, misalkan tadi ditambah kolom di checklist atau dihilangkan ya. Yang menurut ahli muda ini sebetulnya masih ada kasus hukum. Atau mungkin tadi ini harusnya masuk personal file. Ini harusnya permanen. Ya, misalkan salah melihat misalkan ya, si ahli pertama salah melihat di JRA-nya permanen, ternyata dia masuk ke dalam musnah. Bisa juga seperti itu dinilai oleh ahli muda. Ahli muda juga membuat laporan sendiri dan membuat lampiran sendiri. Lampiran adalah lampiran yang daftar arsip usul musnah ditambah dengan koeksiennya, kolom baru, checklistnya. Seperti tadi ada checklistnya. Atau bisa seperti di usulan ibu yang tadi pertanyaan dibagi dua tabel. Ya, ini tabel yang asli dari ahli pertama, kemudian ada tabel berikutnya ini yang sudah dinilai menjadi berkurang arsipnya. Kemudian tabel berikutnya ini yang dihilangkan. Bisa juga beberapa tabel seperti ini, terserah kreativitasnya. Jadi pada dasarnya semua jenis pekerjaan punya bukti kerjanya masing-masing sesuai dengan SK. Begitu Bu. Iya. Ini apa? Mohon maaf Pak. Mungkin kalau di kami itu kan ada, ini dari Perka juga sih, ada daftar arsip setelah usul musnah itu ada daftar arsip hasil penilaian, itu bisa Pak gitu ya? Ya Untuk, bisa. karena saya ini posisinya arsiparis ahli muda gitu, Ya. bisa gitu ya Pak ya? Bisa. Untuk lampiran ininya. Jadi Nah, intinya Bu, kemudian tambahan sedikit Pak, pengalaman Bapak. masalah lampiran itu sebetulnya patokannya di SKHK ya Bu ya. Jangan sampai dikurangi, ditambah Oh, boleh. iya. Gitu. Iya, iya. Jangan sampai dikurangi, ditambah Oh boleh. iya, iya. Nah, ini sedikit Pak, tadi kan sama mungkin kondisinya kami juga sedang menyusunkan arsip kacau gitu ya. Itu nanti diceritakan aja gitu ya di laporan itu bahwa itu dibentuk kepanitiaan gitu. Karena kami kan kalau rata-rata itu sekitar 3.500 itu Pak sekali kegiatan gitu. Mungkin yang kalau dikerjakan sendiri tentu kan tidak realistis gitu dari aspek penilaian gitu ya. Tapi karena arsipnya banyak itu nggak jadi masalah gitu Pak ya. Maksudnya, oh ini udah terkesan seperti apa gitu. Gimana itu Pak kalau pengalaman Bapak memusnahkan arsip kacau gitu? Ya, jadi pemusnahan arsip kacau kan tidak ada di SKHK Bu ya. Tidak ada di SKHK ya. Jadi itu adalah pekerjaan yang sebetulnya tidak dianjurkan sampai arsip itu kacau. Gitu. Ya, SKHK itu adalah arsip-arsip yang sesuai dengan aturan. Ya, kemudian jadi mengalir arsipnya, ada penyusutan, berpindah, kemudian diinaktif, habis inaktifnya dimusnahkan. Iya, kalau saya lihat memang seperti itu. Ya, sudah tertutup. Tapi kondisinya kan banyak yang arsip kacau. Nah, kalau itu berarti penanganannya adalah tadi dibuat tim, betul, banyak orang dibuat tim. Tapi setiap tim itu misalkan ada arsiparis ahli mudanya di situ, ada arsiparis ahli pertamanya misalkan. Yang dia nanti akan mengambil arsip yang usul musnah. Kan tadi yang itu ada yang kemungkinan musnah, ada yang kemungkinan permanen, ada yang kemungkinan aktif, inaktif, ada yang non arsip. Nah, yang kemungkinan musnah itu bisa diambil oleh
ahli pertama untuk dijadikan sebagai daftar arsip usul musnah. Oh gitu. Nah, sebagian tuh yang usul musnahnya, tidak semua arsip yang kacaunya, ya sesuai dengan daerahnya. Kemudian nanti yang arsip usul musnah itu dinilai oleh ahli muda dari arsip kacau itu, tidak semuanya kan, yang usul musnah saja. Baik. Ya. Siap Pak, makasih. Yang lanjut, yang tadi tanggal pengiriman itu Pak. Ada waktunya nggak biasanya? Deadline-nya ya Bu Oh, ya. ya tanggal pengiriman itu sesuai dengan di Perkari nomor 5 tahun 2017. Jadi yang sekarang yang apa namanya, yang SKP model baru belum keluar perkarinya. Jadi masih sebetulnya sama saja itu penilaian kinerja, yang berbeda hanya bentuk SKP-nya. Tapi dari segi waktu sama. Jadi bisa digunakan aturan waktunya di Perkari nomor 5 tahun 2017 tentang penilaian kinerja arsiparis. Ya. Baik Pak, cukup saya kira, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Juliana. Selanjutnya kita ke chat dulu ya Pak ya. Ini ada Ibu Emi Listiorini yang bertanya tentang arsiparis penyetaraan. Untuk arsiparis penyetaraan dengan tugas tambahan sebagai koordinator, apakah tugas tersebut bisa dimasukkan dalam SKP Pak? Ya. Silakan Pak, jawab Pak. Baik, terima kasih ya. Ini memang yang penyetaraan ini kadang-kadang dipaksa menjadi fungsional, kemudian harus mempelajari dengan begitu cepat apa fungsional yang di jabatnya sekarang. Ya, ini kebijakan pemerintah. Ya, nggak tahu nanti kalau ganti presiden apakah yang hasil ini balik lagi ke struktural, ya muncul lagi eselon 3, eselon 4. Nah, kita lihat, nggak tahu juga nanti ya kebijakan presiden yang baru nanti. Yang sekarang kita jalani dulu bahwa ada penyetaraan dari eselon 3 ke madya, eselon 4 ke muda, ya. Eselon 5 ke pertama, eselon 5 ya. Tapi yang banyak itu eselon 3, eselon 4. Nah, pada saat dia menjadi arsiparis jalur penyetaraan, dia masih mendapatkan tugas sebagai koordinator yang madya dan sebagai subkoordinator yang ahli muda. Nah, tadi karena itu sebagai subkoordinator kan dia bekerja selama 12 bulan kan, selama 9 bulan efektif itu. Maka itu karena itu di luar tugas dari jenjangnya arsiparis, itu bisa direncanakan masuk dalam tugas tambahan. Ya, tugas tambahan dimasukkan di situ sebagai koordinator. Apa bukti kerjanya? Bukti kerjanya laporan tahunan. Laporan tahunan 1 tahun itu nanti kan dia bikin laporan sebagai koordinator. Jadi tidak nyampur dengan pekerjaan yang masing-masing sesuai dengan jenjangnya tadi. Itu adalah salah satu tugas tambahan. Ya. Sebab sebagai fungsional, tugas utamanya tetap fungsional. Ya. Itu tugas tambahan adalah sebagai koordinator atau subkoordinator. Jadi intinya dimasukkan saja di tugas tambahan. Ya. Begitu. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Semoga Ibu Eni Listiorini dapat memahami dengan jawaban dari Pak Edi. Selanjutnya akan kita pilih di raise hand dari Ibu Anissa. Silakan Ibu. Di unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak Edi, saya Ya, Bu Anissa. dari SMK Semak Makassar. Ya. Bu arsiparis? Iya, saya arsiparis ahli muda. Alhamdulillah. Arsiparis ahli muda, alhamdulillah. Awet muda. Iya, jadi sebelumnya terima kasih atas pemaparannya yang sangat penting ini. Saya baru 2 bulan pindah ke SMK Semak Makassar dan kemarin pengangkatan unit passing baru beberapa bulan yang lalu. Yang saya mau tanyakan, berapa angka kreditnya? Kreditnya berapa? Ya. Kredit passingnya berapa? Apanya itu Pak? Angka kredit hasil passingnya berapa? 75 Pak. Ya, berarti sudah 3 tahun di golongan yang ini ya. Ya, jadi ya saya golongan 3C, alhamdulillah. Tapi yang saya bingung di sini untuk masuk ke SKP saya di SMK Semak Makassar ini kan ada banyak Pak, tadi sudah dipaparkan banyak banget.
Banyak pekerjaannya ya. Iya, masalah. Salah satunya ini yang sudah saya kerjakan selama ini, pemberkasan arsip aktif, pembuatan penyusunan SOP, dan rancangan penataan dan penyimpanan arsip statis, Pak. Terus yang saya bingung di sini, bukti laporannya itu seperti apa, Pak? Jadi yang selama ini yang saya kerja masih arsiparis terampil ya. Apakah itu saya masukkan aja di tugas tambahan dengan surat tugas dari pimpinan atau bagaimana, Pak? Mohon petunjuknya. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya Bu Anissa. Jadi patokannya tadi, Ibu kan hanya arsiparis sendiri ya? Iya, saya sendiri, Pak. Sendiri ya. Jadi kalau sendiri, maka kerjakan semuanya mulai dari bawah, mulai dari pemberkasan. Ya. Harus begitu. Kalau pemberkasannya tidak jalan, otomatis kesananya nggak ada yang benar. Harus pemberkasannya rapi. Ya, pemberkasan rapi, maka nanti akan ada pemindahan, akan ada pemusnahan, ada penyerahan. Ya. Nah, jadi betul pemberkasan dikerjakan oleh Ibu. Itu yang paling utama. Ya, harus ada yang mengerjakan pemberkasan supaya kesananya berjalan rapi. Memang pekerjaan pemberkasan kan itu kan jenjang terampil. Ya. Terampil, Ibu masih jauh kan? Terampil, mahir, penyelia, pertama muda. Ya, loncatnya kan jauh. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Jadi Ibu tetap patokannya kepada Perkara Andi nomor 4 tahun 2017 pasal 16. Ya, pasal 16 itu pokoknya mengerjakan di luar jenjang itu pegangannya. Ya. Jadi Ibu walaupun mengerjakan di situ masukkan saja di tugas utama. Nggak apa-apa. Tugas utama. Nggak apa-apa, Pak, ya, walaupun saya arsiparis ahli muda. Ya, nggak apa-apa. Sebetulnya Bapak Ibu, yang lainnya juga sama ya. Sistem SKP itu kan sistem rata-rata. Sistem rata-rata. Jadi misalkan, kalau nanti sama tim penilai ternyata nanti yang pemberkasan yang Ibu Anissa ini dipindahkan ke tugas tambahan. Ya kan bisa begitu kan? Karena tidak sesuai jenjang. Tidak masalah, Bu. Tidak terlalu mengurangi nilai. Kadang-kadang bisa menambah nilai. Contoh ya, contoh nih. Contoh, Ibu mengerjakan 5 pekerjaan. Tidak sesuai, yang 4 itu sesuai jenjang, 1 tidak sesuai. Rata-rata nilainya 92. Nah, 92 misalkan ya, atau 80 misalkan rata nilainya. Kemudian Ibu punya tugas tambahan 3. Yang 5 pekerjaan itu semua nilainya 80, 80, 80, 80. Ya, jadi rata-ratanya 5 pekerjaan itu menjadi 80. Kemudian tugas tambahannya 3. Mengerjakan 3, maka nilainya 1. Maka SKP-nya adalah 80 plus 1 menjadi 81. Ya, 81. Nah, karena Ibu yang satu tugas pokok itu dipindahkan oleh tim penilai karena di luar jenjangnya, dipindahkanlah ke tugas tambahan. Menjadi tugas pokoknya tinggal 4, tugas tambahannya menjadi 4. Ya kan? Nah, tugas pokok itu kan tetap di rata-rata juga, walaupun cuma 4. 80, 80, 80 dibagi 4, tetap 80. Ya kan? Tetap 80. Tapi tugas tambahannya jadi 4. Yang tadinya nilainya 1 menjadi 2 nilainya. Jadi yang nilainya 81 menjadi 82. Dengan cara dipindahkan itu malah untung. Arti nggak, Bu? Berarti ini dinilai per tugasnya, Pak, ya, bukan per semuanya. Bukan, Pak. Jadi setiap kegiatan di tugas pokok itu nilai berapa nilainya, pencapaiannya berapa. Nanti ada rumusnya ke kanan itu ya, pakai Excel-nya. Ya, begitu pula yang model baru juga sama, per kegiatan dinilainya. Nah, kemudian nanti di rata-rata juga sama, model lama sama model baru sama. Itulah kelemahan sistem SKP itu kalau di rata-rata dan tidak memperhatikan norma waktu efektif yang disampaikan tadi oleh Pak Ibrahim. Iya, benar, Pak. Nah, jadi saya masukkan aja sebagai tugas pokok. Ya. Apa yang walaupun itu tugas arsiparis terampil mungkin atau mahir, saya masukkan aja ke tugas pokok semua. Ya. Terserah tim penilai aja nanti. Terserah tim penilai. Ya, mau dipindahkan silahkan, tidak merugikan kalau di rata-rata. Ini bukti laporannya ini seperti apa, Pak? Daftar aja atau perlu dibuatkan laporan juga? Nah, bukti itu lihat di SKHK. Di SKHK itu apa yang diminta. Pemberkasan itu ada di situ.
Ya di pekerjaan nomor 2 apa nomor 3 dari lampiran itu ya. Andri nomor 4 tahun 2017 ya Pak. Nomor 23, kalau bukti kerja di 23, nomor 23 tahun 2017. Kalau nomor 4 hanya jenis pekerjaannya saja sesuai jenjang. Tapi kalau yang nomor 23 itu standar kualitas, ada bukti kerjanya. Setiap pekerjaan itu disebutkan bukti kerjanya apa? Apakah laporan, apakah tabel, ya, apakah laporan dan tabel. Nah, tinggal mengikuti saja. Kalau misalkan laporan, bawahnya ada babnya, ABCD-nya, bab 1, bab 2-nya apa? Ada, tinggal ikuti. Kalau disuruh membuat tabel, ada kolom-kolomnya, contohnya di bawah formatnya. Tinggal ikuti, tinggal isi. Oh iya. Oke. Terus tadi Bapak bahas juga berkas arsip kacau ya Pak ya. Kebetulan di kantor kami juga seperti itu. Jadi saya harus memisahkan dulu mana yang aktif, mana yang inaktif. Terus saya mana yang inaktif dan mana yang diusulkan untuk musnah. Baru setelah itu saya lampirkan daftarnya, terus dibuatkan laporan masing-masing Pak ya, seperti itu. Iya, iya. Tapi langkah awal itu kalau arsip kacau itu kan outputnya Bu. Outputnya itu di ujung. Ada kemungkinan dari 5 kemungkinan. Itu ujungnya. Tapi di awalnya itu pekerjaan awal dari arsip kacau itu adalah memilah per tahun. Tahun ini pilah-pilah, yang tahun 2000 pilah 2000 semua, 2001 semua. Nah, nanti setelah selesai dipilah-pilah semua tahun itu terkelompokkan, baru masing-masing tahunnya dipilah-pilah lagi. Ini ada yang keuangan, ada yang kepegawaian, begitu. Ya. Nah, karena tahun udah dipilah, kan ketahuan jadi tahunnya unggulnya. Nah, dari umur itu kemudian dibandingkan dengan JRA, ketahuan lah ini posisinya masih aktif, atau sudah inaktif, atau sudah musnah, atau bagaimana. Di langkah awal itu. Tadi Bapak bilang JRA. JRA itu kan sudah ditetapkan oleh Andri. Apakah bisa di kantor kami itu mengadakan perubahan, umpamanya kan seperti di kantor kami itu ada kurikulum, ada kesiswaan, boleh nggak Pak itu? Ibu SMK mana tadi? SMK mana? SMK Semak Makassar Pak. Jadi Sekolah Menengah Kejuruan. Itu kabupaten, kota, provinsi? Analis kimia. Saya Arsiparis Salim Muda Pak. Bukan di kabupaten, apa di kota, apa di provinsi? Oh Makassar, di kota Makassar Pak. Kota. Nah, di kota Makassar itu ada Dinas Arsip Kota. Dinas Arsip Kota. Nah, itu pasti dia punya JRA yang berlaku untuk kota, termasuk dinas pendidikannya. Nah, nanti coba minta JRA ke Dinas Arsip Kota itu, ada nggak JRA untuk dinas pendidikan yang terkait dengan sekolah. Nah, nanti dilihat di situ retensinya ada nggak tentang arsip sekolah. Ya. Oke. Oh, baik Pak, makasih Pak. Bagaimana Ibu Ani sudah dapat dipahami di tahap bertahap? Izin sedikit Makasih Mbak. ya Pak. Izin bertanya Mbak. Makasih Ya, ya. karena waktu Assalamualaikum. sudah menunjukkan jam 15.42, ini Bapak Ibu sudah mau closing kitanya waktu untuk menutup. Dan tadi kita minta kepada Pak Edi untuk closing statement Pak untuk workshop kali ini Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu. Kalau yang mau bertanya, silahkan. Kan nomor WA saya tadi ada di depan. Ya, di materi itu, ya, di kolom pertama ada nomor WA saja yang simpati. Silakan Bapak Ibu bisa telepon, bisa chat, ya. Bisa juga pakai rekaman, nanyanya. Ya, kalau nulis ngetik kadang-kadang lama, direkam saja, kirim. Nanti saya jawab rekamannya lagi. Ya. Bisa bilang nomornya Pak Edi? 0812 18 11 47 81 0812 18 11 47 81. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Nggak usah sungkan-sungkan Pak, kita sama-sama Arsiparis, sama-sama. Lagi nomornya Pak. Ya, silakan closing statement-nya Pak Edi. Ya. Jadi tadi termasuk closing itu tadi ya, Bapak Ibu, kalau masih ada yang kurang ini kurang misalkan udah bertanya tapi udah mengajukan tangan tapi tidak, ini silakan nanti bisa hubungi lewat WA. Insya Allah nanti kita berkomunikasi. Itu closing yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jangan jangan putus asa kalau ini dianggap sebagai memang kalau baru tahu awalnya belum masuk kearsipan itu seolah-olah tidak tahu ilmu kearsipan. Tapi begitu masuk ke kearsipan kemudian dikasih tahu materinya ternyata banyak sekali dan detail sekali, ya, sehingga Bapak Ibu kemudian tiba-tiba ada yang langsung shock gitu ya, oh
Ternyata banyak juga, ternyata detail juga, ya susah juga dan sebagainya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu diharapkan sabar, kemudian mau mendatangkan kearsipan yang ada. Terkait dengan materi hari ini, Bapak Ibu kan sudah dirangkumkan tadi ya, dirangkumkan bukti-bukti dan jenis pekerjaannya. Tapi kalau lebih baik lagi Bapak Ibu baca juga Perka Andi nomor 4 tahun 2017 dan Per Andi nomor 23 tahun 2017. Silakan nanti dari situ Bapak Ibu bisa mempelajari lebih banyak apa itu kepekerjaan aksesaris dan apa itu bukti-bukti pekerjaannya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Edi atas materi yang disampaikan hari ini tentang bagaimana bukti kinerja arsiparis di semua jenjang dengan SKP model terbaru, yaitu di mana ada Permen Pantangga nomor 8 tahun 2021, dan tentunya kegiatan ini merupakan sosialisasi tentang Permen nomor 8 tahun 2021 ini tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil. Tentunya dapat segera kita aplikasikan di instansi Bapak Ibu, baik di kementerian maupun di lembaga pemerintah. Dan tentunya mungkin ini merupakan model terbaru, mungkin saja bagi Bapak Ibu menjadi pionir ya bagi Bapak Ibu yang sudah tahu bagaimana cara mengisi SKP dengan model baru ini, dan tentunya juga bisa masukan kepada bagi Bapak Ibu untuk bisa diaplikasikan SKP model baru ini di instansi Bapak Ibu semuanya. Dan dengan mengikuti workshop kinerja arsiparis di pemerintah pada SKP kesalahan kinerja pegawai model baru ini, kita harapkan Bapak Ibu dapat mengambil pelajaran mungkin materi yang sudah diberikan oleh Pak Edi Susanto tentunya. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Pak Insinyur Edi Susanto, yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Semoga menjadi pelajaran betul dan dapat kami informasikan juga seperti yang saya bilang tadi, bahwa akan ada 5 penanya terbaik yang akan kita beri door prize ya, ataupun voucher dari panitia. Ada 5 penanya terbaik dan langsung saja akan saya sampaikan di sore hari ini, yaitu ada Ibu yang pertama, penanya terbaik kita ada Ibu Suciati. Ya, selamat kepada Ibu Suciati. Ya, selanjutnya kepada Ibu Juliana. Ya, selanjutnya terima kasih panitia. Kepada Ibu Made. Ibu Made, apakah masih bergabung dengan kita? Terima kasih ya. Dan selanjutnya pada Ibu Emily Stiorini dan Bapak Yukas Kahim. Ya, selamat kepada 5 penanya terbaik kita. Semoga segera diberikan vouchernya oleh panitia. Dan dapat kami informasikan kepada Bapak Ibu yang baru saja mengikuti workshop ini, akan diberikan modul dan rekaman webinar dan workshop kearsipan nasional pada hari ini untuk dapat diulang lagi di rumah tentunya Bapak Ibu, karena sekali mendengar itu kadang masih ada yang belum paham ya. Semoga nanti rekaman ini bermanfaat bagi tentunya. Dan Pak Edi pun sudah memberikan membuka jalan ya untuk selalu berkomunikasi ya Pak Edi ya, melalui WA maupun di telepon. Semoga Pak Edi selalu tidak keberatan ya Pak Edi ya. Oke. Dan terima kasih Bapak Ibu. Kami mohon maaf juga apabila mungkin bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya dan tidak dapat kita tampung semuanya, dan ini merupakan luar biasa sekali pertanyaan dari Bapak Ibu, dan tentunya pertanyaan ini sangat luar biasa, dan semoga tadi pemaparan ataupun pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta lainnya dapat mewakili dari Bapak Ibu, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu. Sekali lagi salam arsiparis. Boleh kita abadikan sekali lagi untuk bersama secara virtual. Boleh kita minta kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Ya, kita foto sekali lagi. Ini untuk spesial untuk peserta yang mengikuti workshop dan webinar ini. Ini spesial ya bagi Bapak Ibu yang meluangkan waktunya di hari weekend ini untuk tetap belajar ya Bapak Ibu. Sungguh luar biasa. Oke, saya itu mundur. Tadi
Jangan lupa Ibu materinya Silakan Bu. ya Bapak Ibu Mari. selama 10 detik. Kasih. Kita kepada panitia untuk standby untuk screenshot. Oke, 3, 2, 1. Kalau Arsi Paris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan kita Terima kasih panitia, terima kasih semuanya, maaf semua, Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima Terima kasih semuanya. Materinya disampaikan.